Setelah melintasi ladang ramuan, ada lautan kabut yang luas. Menurut rumor, lautan kabut ini adalah tempat pertemuan kebetulan di surga dewa sejati. Seharusnya, seseorang pernah menemukan kristal surgawi di sana. Seseorang juga telah menemukan alat surgawi yang rusak dan harta karun di lautan kabut sebelumnya. Beberapa bahkan memperoleh api dewa sejati yang tidak lengkap. Adapun Xiao Chen, dia tidak berencana mencari pertemuan kebetulan di lautan kabut ini. Pertemuan kebetulan di lautan kabut jauh lebih jarang daripada di ladang herbal, lebih sulit ditemukan. Lebih jauh lagi, ini sebagian besar adalah beberapa senjata rusak, yang praktis tidak berguna bagi tokoh berdaulat. Di zaman ini, seseorang tidak bisa lagi menjadi dewa sejati. Bahkan jika seseorang memiliki alat surgawi, seseorang tidak dapat menggunakannya. Sebagian besar dewa Vo menggunakan alat jiwa. Apa yang disebut alat surgawi bahkan tidak seberharga alat jiwa kelas medial. Kebaikan fragmen alat surgawi sebagian besar terletak pada penelitian. Tentu saja, pecahan api dewa sejati sangat berharga. Namun, kemungkinan menemukan fragmen api dewa sejati bahkan lebih rendah daripada menemukan ramuan surgawi di ladang ramuan. Saat seseorang melakukan perjalanan di lautan kabut, persepsi dan energi jiwa seseorang akan mengalami pembatasan yang signifikan. Semua yang dilihat orang akan buram, jarak pandang hanya 1 kilometer. Aura kehancuran kuno meresap ke tanah. Dao yang tidak lengkap berlama-lama, menginspirasi pemikiran yang mendalam. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu medan perang antara faksi benar dan faksi iblis, saat alam surgawi hancur. Xiao Chen merasa relatif puas dengan medan perang kuno ini. Itu adalah rahasia yang ideal untuk mengkonsumsi dan memperbaiki pohon tebing guntur itu. Di sini, kalau begitu, Xiao Chen dengan santai memilih gunung yang sepi. Setelah memastikan bahwa itu cukup jauh, dia mengeluarkan pohon tebing guntur, raja ramuan yang berusia 100.000 tahun. Suara mendesing. Adegan Xiao Chen di lautan kabut di layar cahaya di luar menara percobaan menjadi buram. Namun, situasi umum masih bisa dibuat. Pohon tebing guntur. Itu adalah raja ramuan yang berusia 100.000 tahun. Sudah bertahun-tahun sejak raja ramuan berusia 100.000 tahun muncul di ladang ramuan itu. Petik 2. Jika itu adalah raja ramuan berusia 100.000 tahun lagi, itu tidak akan begitu berharga. Namun, pohon tebing guntur benar-benar luar biasa. Bahkan Dewa Vo yang tidak terkait dengan kilat dapat menggunakannya untuk menghindari kesengsaraan petir. Ini benar-benar menakjubkan. Memang, jika seseorang dapat secara langsung memahami prinsip di balik konversi kesengsaraan petir menjadi energinya sendiri, seseorang dapat menjadi sangat kuat. Ketika berbagai kekuatan super faksi Vogat melihat Xiao Chen mengeluarkan pohon tebing guntur di lautan kabut, mereka semua menjadi bersemangat. Mu Zifeng memikirkannya sebentar. Jika ini benar-benar Xiao Chen, saya harus mengingatkannya setelah dia keluar. Jika dia tidak mengelola Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun ini dengan baik, itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya baginya. Tepat pada saat ini, Dewa Palsu tiba-tiba berseru, apa yang dia lakukan? Dia akan memperbaiki pohon tebing guntur itu. Apakah orang ini gila? Memperbaiki pohon tebing guntur itu dengan kultivasinya yang tidak signifikan adalah pemborosan barang surgawi. Petik 2. Melihat bahwa Xiao Chen ingin memonopoli dan memurnikan Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun, berbagai kekuatan super faksi Vogat menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Semua orang berharap Xiao Chen akan mengeluarkan pohon tebing guntur. Bagaimanapun, seorang sovereign personage tidak dapat secara menyeluruh memperbaiki pohon tebing guntur. Menyempurnakannya secara paksa akan menghasilkan pemborosan yang sangat besar. Metode terbaik adalah membawanya keluar dan menukarnya dengan ahli Dewa Vo untuk harta yang sesuai. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen akan memilih untuk menyerah pada pertemuan kebetulan lautan kabut ini. Menjaga profil rendah, Xiao Chen pergi untuk memperbaiki pohon tebing guntur. Banyak dari orang-orang ini tidak dapat membayangkan bahwa ini akan terjadi. Namun, mereka hanya bisa menonton seperti itu. Siapa sebenarnya orang ini? Saya ingin tahu apakah dia tahu bahwa memurnikan pohon tebing guntur seperti ini sangat sia-sia. Seseorang bergumam. Meskipun mereka menduga bahwa orang aneh itu adalah Xiao Chen, tidak ada yang merasa yakin dengan penampilannya yang terbungkus spray. Orang-orang ini ingin mengutuk seseorang, tetapi mereka perlu tahu siapa yang harus dikutuk. Di lautan kabut, Xiao Chen tidak memikirkan masalah ini. Dia fokus menyerap pohon tebing guntur. Dia tahu bahwa itu akan baik-baik saja jika itu adalah Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun. Pakar Vogat tidak akan terlalu memikirkan hal itu. Namun,
Begitu dia meninggalkan surga dengan Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun, itu bukan lagi miliknya. Jika dewa palsu tertarik padanya, Xiao Chen tidak akan memiliki kekuatan untuk menolak. Pohon tebing guntur bermanfaat bagi Xiao Chen. Bahkan jika dengan paksa memperbaikinya menghasilkan pemborosan, dia sama sekali tidak akan menukarnya dengan harta lainnya. Perdagangan seperti itu tidak akan sepadan. Setelah para pembudidaya yang melarikan diri dari ladang ramuan menetap, mereka mulai mencari di lautan kabut. Dibandingkan dengan banyaknya pertemuan kebetulan di ladang ramuan, pertemuan kebetulan di lautan kabut jauh lebih jarang. Namun, lautan kabut masih merupakan tempat pertemuan kebetulan. Jika seseorang beruntung, seseorang akan menerima sesuatu. Para pembudidaya tanpa panen di ladang ramuan sangat bersemangat tentang ini. Setelah melintasi lautan kabut, mereka akan tiba di tanah percobaan terakhir surga. Tidak banyak peluang yang tersisa bagi mereka. Laut kabut perlahan berubah ramai. Namun, kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Xiao Chen fokus pada pemurnian pohon tebing guntur, menyerap energi dao besar dari dao besar guntur di dalamnya. Dia jelas bisa merasakan peningkatan yang cepat dalam kekuatan Thunder Dao domainnya. Energi esensinya yang benar terus mengembun, dan kultivasinya menguat. Hanya 1 hari berlalu, namun Xiao Chen merasa kultivasinya menjadi sepadat seorang kultivator yang telah menjadi kaisar berdaulat setengah langkah selama 100 tahun. Xiao Chen terus-menerus menyerap dan memurnikan energi obat dari pohon tebing guntur yang berusia 100.000 tahun. Energi Dao besar Thunder Dao yang terkandung dalam pohon tebing guntur terlalu besar. Xiao Chen tidak bisa menyerap bahkan 1% pun. Energi obat bocor, memenuhi lingkungan. Energi obat ini berubah menjadi listrik dan menyebar. Jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan petir. Listrik merembes ke tanah, melayang di udara, atau bergabung dengan lautan kabut. Itu memang boros. Namun, meskipun Xiao Chen tidak dapat menyerap bahkan 1% pun dari energi obat, dia masih mendapat manfaat dalam banyak hal. 7 hari kemudian, raungan mengguncang daerah itu. Thunder Might miliknya melonjak dengan eksplosif. Thunder Might ini muncul setajam pedang. Saat melonjak, itu membelah lautan kabut. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, dan percikan berkilauan di dalamnya. Lampu listrik seperti pedang di matanya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dengungan keras terdengar di tubuh Xiao Chen. Domain Thunder Dao miliknya menembus 2 lapisan sekaligus, langsung mencapai lapisan ketiga domain Thunder Dao. Hanya dalam 7 hari, domain Thunder Dao Xiao Chen beralih dari lapisan pertama ke puncak lapisan ketiga. Kembali ketika Mu Yunzu mencoba menerobos kemacetan domain Light Dao-nya, dia harus duduk di platform pemahaman selama 1 bulan untuk menembus kemacetan hanya 1 lapisan. Sekarang, Xiao Chen menembus 2 lapisan sekaligus, mencapai puncak lapisan ketiga di domain Thunder Dao-nya. Ini hanya terasa tak terbayangkan. Namun, karena Xiao Chen telah menyerap pohon tebing guntur berusia 100.000 tahun, ini tampak logis. Selanjutnya, ini hanya 1% dari energi obat pohon tebing guntur. Untungnya, saya menyerapnya. Jika saya membawanya keluar dan itu direnggut oleh Dewa Fo, saya akan membuat kerugian besar tidak peduli harta apa yang mereka perdagangkan. Petik 2. Cahaya terang berkedip di mata Xiao Chen, menunjukkan ketajaman yang kuat yang tidak akan berani dilihat oleh siapapun secara langsung. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, tidak ada domain Dao orang berdaulat di dunia Dewa Fo yang berhasil menembus lapisan kedua. Bahkan bakat luar biasa seperti Mu Yunzu hanya berhasil mencapai puncak lapisan kedua domain Dao cahayanya. Singkat keajaiban, Mu Yunzu tidak mungkin bisa menembus ke lapisan ketiga tanpa 10 tahun lagi. Mengingat ini, Xiao Chen akhirnya memiliki kartu truf melawan Kaisar Palsu, domain Thunder Dao lapis ketiga. Namun, itu bukan satu-satunya manfaat yang diterima Xiao Chen dari pohon tebing guntur. Setelah dia menyempurnakan pohon tebing guntur, mata petir surgawinya mencapai kesempurnaan puncak. Xiao Chen punya perasaan bahwa dia bisa langsung menggunakan 10.000 kesengsaraan Divine Lightning yang dia peroleh di alam Kunlun. Namun, banyak Dewa Fo mengawasinya di luar sekarang, jadi tidak nyaman untuk mengujinya di sini. Petir surgawi 10.000 kesengsaraan membuat Xiao Chen merasakan lebih banyak kegembiraan dan antisipasi daripada peningkatan domain guntur daunnya. Suara mendesing. Terkuras energi obat, pohon tebing guntur di tangan Xiao Chen segera berubah menjadi debu dan tersebar di angin. Hanya banyak daun ungu, yang sekeras logam suci, yang tersisa. Semua daun ungu mengandung tanda kilat kesusahan yang berputar, tampak seperti karakter surgawi yang terbentuk secara alami. Ini tampak sangat misterius. Daun ungu berjumlah tepat 360. Mereka merasa luar biasa.
Setelah memeriksa daunnya, Xiao Chen dengan hati-hati menyimpannya. Dia merasa bersemangat di hatinya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Peluang yang dibawa pohon tebing guntur kepadanya terlalu mengejutkan. Jika guyuhan itu bertemu denganku lagi, aku tidak lagi harus menggunakan skema untuk melawannya. Sebelumnya, Xiao Chen hanya berhasil mendapatkan keuntungan dari guyuhan dan pergi dengan berpura-pura kuat. Meskipun Xiao Chen mengakui kekuatan pihak lain, dia tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Sebelumnya, setelah Xiao Chen pulih dari luka-lukanya, dia mempertimbangkan untuk mencari pihak lain untuk melawannya lagi. 7 hari telah berlalu. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa menjelajahi tanah percobaan terakhir surga. Petik 2. Xiao Chen menenangkan emosinya, dan cahaya cemerlang melintas di matanya saat dia berangkat untuk melintasi lautan kabut. Xiao Chen melakukan perjalanan melalui lautan kabut tanpa batas, menuju tanah percobaan terakhir surga. Surga itu luas dan tak terbatas. Namun, tanah percobaan terakhir adalah satu-satunya tempat di mana Sovereign Personage benar-benar mencari pertemuan kebetulan. Dari semua tanah pertemuan kebetulan di Firdaus, yang paling sederhana secara alami adalah ladang ramuan. Bahkan kaisar yang berdaulat merasa sulit untuk mendapatkan raja ramuan berusia 10.000 tahun di luar. Namun, tokoh berdaulat bisa mendapatkan raja ramuan seperti itu di sana. Xiao Chen bahkan berhasil menuai panen yang menantang surga seperti raja ramuan yang berusia 100.000 tahun, pohon tebing guntur. Tempat dengan peluang terendah adalah lautan kabut tempat Xiao Chen berada sekarang. Itu pernah menjadi medan perang kuno. Ada alat surgawi yang rusak dan sisa-sisa api surgawi di sini. Namun, Deatki memenuhi tempat itu, dan kabut yang luas menghalangi persepsi dan energi jiwa. Mencari fragmen alat surgawi seperti mencari jarum di laut. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang hanya bisa bertaruh pada keberuntungan tak berwujud yang tak terbatas. Kebetulan, laut kabut ini sangat adil sebagai tanah pertemuan kebetulan. Itu tidak mendukung kekuatan. Tanah terakhir dari pertemuan kebetulan adalah Heaven Bridging Peak. Sebelum alam surgawi hancur, pohon dunia mengangkat alam besar pusat dan alam surgawi. Heaven Bridging Peak telah menjadi gunung surgawi yang mengarah ke alam surgawi, tempat di mana dewa palsu pergi untuk menjadi dewa sejati. Sayangnya, ketika alam surgawi hancur, Raja Naga Hitam menghancurkan pohon dunia. Heaven Bridging Peak terbelah menjadi 3 bagian, yang ini di dunia Fogat, satu di Central Great Realm, dan satu lagi di Abyssal Underworld. Sebuah gunung surgawi berakhir sebagai 3 puncak jembatan surga. Sejak saat itu, tidak ada lagi dewa sejati yang baru. Heaven Bridging Peak telah kehilangan kemampuannya untuk membantu seseorang memahami Dao surgawi, mengubah kepalsuan menjadi kenyataan, memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak dewa sejati yang legendaris. Meskipun Heaven Bridging Peak masih memiliki sisa-sisa Dao surgawi dan kebenaran tertinggi yang abadi, efek yang tersisa dari kesengsaraan surgawi lebih umum terjadi di sana. Dewa Vo tidak lagi menemukan pemahaman Dao dan kultivasi di Heaven Bridging Peak efektif. Namun, Heaven Bridging Peak masih memiliki daya tarik yang fatal bagi Sovereign Personages dan Sovereign Emperors. Mereka bisa memahami Dao dan langsung mengalami transformasi lengkap. Ada banyak contoh seperti itu ketika Firdaus dibuka di masa lalu. Xiao Chen telah mendengar tentang surga dari Lu Benwei. Ketika Xiao Chen sedang mempersiapkan Firdaus, Lu Benwei telah memberitahunya tentang hal itu. Saat Xiao Chen melakukan perjalanan melalui lautan kabut, dia terus memikirkan berbagai misteri dan legenda Heaven Bridging Peak. Saya benar-benar merindukan saat itu ketika pohon dunia belum rusak dan puncak jembatan surga masih utuh. Semua orang bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk mencoba puncak martial Dao. Sekarang, seseorang sudah berada di puncak setelah mencapai Fogat. Jika orang lain tidak tahu, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa dewa palsu adalah dewa sejati. Aku tidak mengerti mengapa Raja Naga Hitam melakukan itu. Bagaimana menghancurkan alam surgawi dan mencegah orang mencapai dewa sejati akan menguntungkannya. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, dia merasakan lautan kabut menipis. Segera, jangkauan penglihatannya mulai melebar. Dia melihat banyak murid faksi super berhenti di depan. Mereka menunjukkan ekspresi serius, tampak mengalami beberapa kesulitan. Xiao Chen tidak mengungkapkan dirinya. Saat dia mengukur sekelilingnya, dia memasuki pemikiran yang dalam. Jadi, ini masih jauh di dalam lautan kabut. Kami belum meninggalkannya. Namun, ada jurang yang sangat dalam dan tak terbatas yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui di tengah lautan kabut ini. Tidak peduli dari mana seseorang keluar, mereka akan menghadapi jurang yang dalam ini.
Jurang yang dalam ini adalah lubang besar yang sangat hitam pekat yang dipenuhi dengan ki iblis yang menakutkan. Xiao Chen melayang di udara dan melihat ke tepi. Pemandangan itu mengilhami ketakutan, mendorongnya untuk berbalik dengan cepat setelah melihat beberapa kali. Rasanya seperti monster menakutkan yang akan menelannya. 9 jembatan misterius melayang di atas jurang yang dalam, masing-masing dibentuk oleh papan kayu pinus kuno. Mereka tampak seperti jembatan surgawi ke surga dan, pada saat yang sama, seperti rantai surgawi yang mengunci sesuatu yang menakutkan. Tatapan Xiao Chen mengikuti jembatan terapung ke atas. 9 jembatan terapung yang datang dari arah yang berbeda bertemu di tengah dan memasuki langit primal chaos. Sekarang, Xiao Chen mengerti. 9 jembatan terapung harus mengarah ke Heaven Bridging Peak. Karena ada 9 jembatan terapung, maka salah satunya harus mengarah ke Heaven Bridging Peak. Banyak orang memadati pintu masuk setiap jembatan terapung. Xiao Chen bertanya-tanya mengapa orang-orang ini berkumpul di sana dan tidak melangkah ke jembatan terapung. Aku harus muncul sekarang. Kalau tidak, siapa yang tahu sampai kapan saya harus menunggu? Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia melompat keluar dari lautan kabut, meninggalkan tanda ungu samar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat bahwa jembatan apung tidak terhubung ke tepi. Jika seseorang ingin naik ke jembatan, dia harus terbang ke jembatan terapung yang melayang di udara. Terbang 5.000 km dalam sekejap seharusnya mudah bagi orang-orang di sini. Namun, orang-orang ini berhenti di sini karena suatu alasan, menunjukkan ekspresi serius dan tidak berani maju. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat ki iblis di jurang yang dalam, tampak gelap gulita. Itu benar-benar kegelapan, sangat gelap sehingga membuat orang ketakutan. Seseorang hanya bisa melihat sekilas sebelum merasa ketakutan yang aneh, merasa seperti jiwanya tersedot. Jadi, itulah alasannya. Jurang yang dalam ini aneh. Seseorang tidak bisa terbang begitu saja. Jika seseorang ingin menuju ke Heaven Bridging Peak, seseorang hanya dapat dengan patuh mengambil jembatan terapung. Selain itu, tidak ada cara lain. Mengingat ekspresi muram orang-orang ini, seseorang mungkin mencoba terbang dan jatuh ke jurang yang dalam, membuat semua orang takut untuk tidak berani naik. Sial, tidak ada cara untuk mengakses jembatan ini. Sebelumnya, beberapa orang mencoba terbang ke sana tetapi jatuh ke dalam jurang. Kami bahkan tidak bisa mencoba melompat. Area tanpa jembatan memiliki hisapan mengerikan yang bahkan dapat menarik kaisar berdaulat setengah langkah. Petik 2. Beberapa orang mengeluh, berbicara dengan sangat depresi. Memang, itu mirip dengan apa yang diharapkan Xiao Chen. Tepat pada saat ini, seseorang memperhatikan Xiao Chen. Mustahil untuk tidak memperhatikan Xiao Chen. Tidak ada orang lain yang berpakaian dengan cara yang menarik seperti dia. Dia benar-benar diperban dan mengenakan spray. Siapapun setidaknya akan meliriknya. Lihat, orang aneh itu. Itu benar-benar dia. Saya mendengar bahwa dia adalah orang yang merebut Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun. Petik 2. Untuk berpikir bahwa dia berani muncul. Cepat, beritahu kakak seniormu. Orang-orang di sini adalah murid dari 5 faksi super. Sebagian besar pemimpin murid mereka memiliki dendam terhadap Xiao Chen. Salah satu dari orang-orang yang melihatnya berpikir untuk melaporkan kembali. Namun, orang lain segera menghentikan orang itu. Dia memarahi, kamu idiot. Jangan terburu-buru untuk melaporkan kembali. Mungkin dia punya cara untuk sampai ke jembatan. Lebih jauh lagi, kaisar palsu itu semua memikirkan bagaimana melakukan itu. Bahkan jika mereka ingin menyelesaikan skor dengannya, mereka akan menunggu sampai ini selesai. Benar, benar, benar. Mari kita lihat apakah dia punya cara. Saya pergi ke jembatan lain sebelumnya. Tak satu pun dari 9 jembatan yang mudah dijangkau. Semua orang dihentikan. Bakat kaisar palsu yang luar biasa itu semuanya berpikir keras tentang solusi. Petik 2. Benar, mungkin peluang kita lebih tinggi jika kita mengikuti monster spray ini. Lagi pula, dia berhasil merebut Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu di hadapan begitu banyak kaisar palsu. Dia seharusnya cukup kuat. Petik 2. Xiao Chen mengabaikan obrolan kosong itu, langsung menuju ke pintu masuk jembatan. Yang lain dengan cepat memberi jalan. Saat Xiao Chen berdiri di ujung, dia melihat jembatan berliku yang menjuntai menuju ke langit, melayang di atas jurang yang dalam. Ini tampak misterius dan tak terduga. Jembatan itu setidaknya memiliki panjang 30 km dan berakhir di awan. Namun, beberapa ratus meter awal kosong. Xiao Chen tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Tentu, cara termudah adalah dengan melompat dan mendarat di jembatan. Namun, jelas, seseorang sudah mencobanya.
Orang itu mungkin jatuh ke jurang yang dalam dan mati. Jika semua jembatan terapung tidak mudah diakses, itu bukan suatu kebetulan. Seseorang dengan sengaja mengatur tes. Masing-masing dari 9 jembatan terapung harus menguji sesuatu yang berbeda. Mendengar diskusi tentang jembatan terapung lainnya yang sama sulitnya, Xiao Chen menyimpulkan bahwa ini adalah ujian. Jika seseorang ingin naik ke jembatan, ia harus lulus ujian terlebih dahulu. Kalau begitu, pasti akan ada cara untuk naik ke jembatan. Xiao Chen menggosok dagunya saat dia merenung, untuk apa sebenarnya jembatan terapung ini diuji. Adegan 9 jembatan terapung muncul di layar cahaya di luar menara percobaan. Setiap jembatan ini memiliki orang-orang yang berdiri di dekat mereka dan berpikir keras tentang bagaimana mencapainya. Mu Yunzu dan Gu Yuhan dari The Profound Heaven Holy Land, Fang Shaobai dan Chu Feng dari Universe Origin Sect, Xiaohu Wu dan Bai Yunfei dari Martial God Palace, Yuan Zhen dari Hidden Spirit Temple, dan talenta luar biasa kaisar palsu lainnya berdiri di depan jembatan, memeras otak mereka untuk mencari solusi. Setiap jembatan terapung semuanya memiliki kesulitannya masing-masing. Mereka mungkin memiliki papan yang terus berputar, mencegah seseorang memiliki pijakan yang kokoh, papan yang muncul dan menghilang, yang membuat sulit memilih langkah berikutnya, papan tertutup es atau api, dan bahkan beberapa yang tampak normal, tetapi ketika seseorang masuk ke dalamnya, indera seseorang akan menjadi bingung. 9 jembatan, 9 tes. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengetahuinya terlebih dahulu. Platform penganugerahan dewa dan puncak menjembatani surga tidak semudah itu untuk dicapai. Petik 2. Platform penganugerahan dewa, sayang sekali. Jika God Conferring Platform masih utuh, kita tidak akan terjebak di Vow God Realm selama sisa hidup kita. Petik 2. Memang, sekarang, platform penganugerahan dewa hanya bermanfaat bagi tokoh berdaulat dan kaisar berdaulat. Itu tidak banyak berguna bagi kami. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Langsung saja kita simak. Berdasarkan apa yang saya lihat sejauh ini, yang pertama memecahkan teka-teki ini adalah Yuan Zhen dari Kuil Roh Tersembunyi. Saat menyebutkan platform penganugerahan dewa, Dewa Vo ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka berhenti membicarakannya setelah beberapa patah kata. Bakat luar biasa kaisar palsu seharusnya tidak sulit memecahkan misteri jembatan ke surga. Ini hanya masalah waktu. Secara historis, bakat luar biasa Kuil Roh Tersembunyi biasanya yang pertama mengetahuinya. Seharusnya tidak ada pengecualian kali ini. Petik 2. Orang aneh itu mungkin. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Orang itu lebih suka menyia-nyiakan sebagian besar energi obat pohon tebing guntur daripada membiarkan kita memilikinya. Saya harap dia mati di 10.000 iblis abis ini. Memikirkannya saja membuatku marah. Saat menyebut Xiao Chen, banyak Dewa Vo merasa agak kesal. Di antara mereka, Gu Fei dari Tanah Suci Surga yang mendalam merasa paling kesal. Ketika dia mendengar seseorang menyebut Xiao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Pertama, Xiao Chen memukul Zhang Yusan, seorang murid Tanah Suci Surga yang mendalam, menjadi kepala babi. Kemudian, dia menipu kaisar palsu Gu Yuhan. Jika Gu Yuhan tidak pergi pada saat itu tetapi terus melawan Xiao Chen, dia akan memaksa Xiao Chen keluar dari surga. Karena itu, insiden selanjutnya tidak akan terjadi, Xiao Chen tidak akan mendapatkan pohon tebing guntur. Gu Fei, apa artinya ini? Gu Fei mengutuk hanya untuk melampiaskan emosinya. Namun, Mu Zifeng menemukan kata-katanya tidak menyenangkan. Bagaimanapun, Anda adalah dewa palsu. Pembenaran apa yang Anda miliki untuk mengutuk murid aliansi surgawi saya untuk mati? Gu Fei terkejut saat bangun, menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk mengatakan itu, mengingat statusnya. Namun, dia sudah mengatakannya dan tidak bisa menariknya kembali. Jadi, Gu Fei hanya bisa memegang senjatanya, berkata, ada apa? Jadi bagaimana jika saya mengatakan satu atau dua hal tentang orang asing yang terbungkus spray? Mungkinkah dia adalah murid aliansi surgawimu? Meskipun ada banyak ketidakpastian tentang itu, sebagian besar Dewa Vo di sini berpikir bahwa monster spray itu adalah Xiao Chen. Namun, karena spray dan perban, tidak ada yang bisa memastikan. Ketika Mu Zifeng mendengar Gu Fei berdebat seperti itu, dia tidak punya cara untuk membantah. Apakah orang-orang dari aliansi surgawi Anda begitu eksentrik, mengenakan spray dan melompat-lompat kemana-mana? Orang tua ini benar-benar tidak tahu. Mungkinkah spray ini sebenarnya adalah transformasi dari alloy battle armor? Petik 2. Melihat bahwa Mu Zifeng tidak membantah, Gu Fei mendorong lebih keras. Gu Fei, kamu terlalu sombong. Semua orang tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Xiao Chen dari aliansi surgawi saya,
dan Anda mengutuknya untuk mati di depan semua orang. Apakah salah bagi saya untuk mengatakan sesuatu tentang itu? Petik 2. Melihat Gu Fei memanfaatkan kesunyiannya, Mu Zifeng menjadi marah. Yang lain merasakan suasana tegang dan tersenyum, menganggap ini sebagai hiburan. Apa lelucon? Jika Anda mengatakan bahwa dia berasal dari aliansi surgawi Anda, lalu di mana buktinya? Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah murid tanah suci surga yang mendalam saya. Apakah saya perlu Anda ikut campur ketika saya menguliahi murid sekte saya? Petik 2. Menarik. Lalu, apakah Anda berani bertaruh? Apakah dia dari aliansi surgawi atau tidak? Pemenang dapat membuat permintaan dari yang kalah. Gu Fei tersenyum dingin di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan tertipu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya taruhan ini? Jika Anda ingin bertaruh pada sesuatu, maka bertaruhlah pada siapa yang pertama kali masuk ke God Conferring Platform. Saya bertaruh bahwa orang yang pertama kali masuk ke God Conferring Platform tidak akan berasal dari aliansi surgawi Anda. Petik 2. Di antara 5 faksi super, aliansi surgawi lebih rendah di tempat pertama. Baik itu bakat atau akumulasi yang luar biasa, mereka semua lebih lemah. Mu Zifeng tidak terlalu berharap pada Firdaus, sudah pasrah dengan hasil yang buruk. Namun, Mu Zifeng merasa sangat marah. Meskipun identitas Xiao Chen sebagian besar pasti, Gu Fei ini masih mengutuk Xiao Chen. Baiklah, saya bertaruh dengan Anda bahwa orang pertama yang mencapai platform konferensi Dewa Surga Bridging Peak akan berasal dari aliansi surgawi saya. Mu Zifeng berkata dengan serius saat tatapan dingin dan tajam melintas di wajahnya yang elegan. Hahaha, bagus, itu kesepakatan, kalau begitu. Semua orang di sini adalah saksi. Yang kalah harus menyetujui permintaan dari pemenang. Setelah mendengar itu, Gu Fei tidak bisa menahan tawa. Awalnya, dia hanya ingin mempermalukan Mu Zifeng. Siapa tahu, Mu Zifeng benar-benar menerima taruhan pasti menang ini, jadi dia bersukacita. Pembangkit tenaga Fogat lainnya tidak percaya ketika mereka mendengar ini. Mereka menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana mereka melihat ini, Gu Fei memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Tuanmu, beberapa tetua aliansi surgawi sedikit mengernyit, ingin menasihati Mu Zifeng. Mu Zifeng menunjukkan ekspresi serius saat dia melambaikan tangannya. Saya telah mengambil keputusan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yuan Zhen sedang bergerak. Di layar cahaya, Yuan Zhen melangkah ke jembatan terapung yang tampaknya biasa yang sebenarnya dipenuhi dengan ilusi dan membingungkan pikiran. Seperti dugaan semua orang, Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi mencapai jembatan terapung terlebih dahulu. Bunga teratai tumbuh di bawah kaki Yuan Zhen, dan cahaya Buddha mengalir di belakangnya. Dia menekankan ibu jarinya ke sendi kedua jari tengahnya, membentuk segel meditasi, dan tangan kirinya memegang harta Buddhis. Dia tampak tegas dan bermartabat, bergerak semakin jauh dalam sekejap mata. Yuan Zhen bergerak lebih dari 1 kilometer tanpa hambatan di jembatan terapung. Sorak-sorai langsung terdengar. Tutup setelah itu, Chu Feng, Fang Shaobai, dan yang lainnya melangkah ke jembatan terapung dan memanjat, menuju ke langit. Di sisi lain, Xiao Chen sudah memikirkan banyak hal tetapi belum bergerak. Dia seharusnya gagal dalam mencari solusi. Tuan Gu, Gu Yuhan dan Mu Yunzu sudah di jembatan. Dua talenta kaisar palsu yang luar biasa dari tanah suci surga yang mendalam telah melangkah ke jembatan yang berbeda dan memulai jalan mereka sendiri ke langit. Gu Fei melihat sekeliling dan melihat monster spray masih menatap jembatan terapung yang kosong, tidak bergerak sama sekali. Gu Fei tidak bisa menahan senyum dingin, menunjukkan penghinaan yang jelas tanpa harus berbicara. Tuanmu, apakah orang yang terbungkus spray itu benar-benar Xiao Chen? Seorang penatua aliansi surgawi tidak dapat menahan keraguan ketika dia melihat situasinya. Bagaimanapun, talenta luar biasa lainnya sudah bergerak, tetapi Xiao Chen masih belum melakukannya. Mu Zifeng berkata setelah beberapa pemikiran, jembatan terapung di depannya agak berbeda. Mereka yang terlalu pintar tidak bisa melewatinya. Namun, mereka yang berhasil melewatinya bisa mengejar dengan cepat. Tidak ada terburu-buru. Di tepi 10.000 iblis abis. Xiao Chen menatap jembatan terapung yang melayang dan bergumam, saya telah mencoba setidaknya 100 metode berbeda dan mensimulasikan lebih dari 1000 hasil. Berbicara secara logis, saya seharusnya sudah menemukan solusi. Petik 2. Kata-kata ini bukan untuk mencela dirinya sendiri tetapi untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Mu Yunzu, Gu Yuhan, dan yang lainnya sudah melangkah ke jembatan terapung. Xiao Chen seharusnya tidak bisa menyelesaikan ini. Bakat dan kemampuan pemahaman Xiao Chen jauh melampaui yang lain. Sekarang, dia mulai berpikir sebaliknya.
Sekarang setelah dia menghabiskan semua kemungkinan, dia sampai pada tebakan kasar. Jadi, itu masalahnya. Inspirasi melintas di benak Xiao Chen, dan dia mengambil langkah besar ke depan, tiba di ujung. Jika dia mengambil langkah maju, dia akan jatuh ke dalam 10.000 iblis abis. Masing-masing dari 9 jembatan apung menguji hal-hal yang berbeda. Saya telah memikirkan ribuan solusi, variasi, dan hasil. Sebenarnya aku salah dari awal. The Great Dao menunjukkan kebenaran yang sederhana. Ujian dari jembatan terapung ini hanyalah keberanian. Jika Xiao Chen tidak melihat yang lain melangkah ke jembatan terapung lainnya, dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk keluar dari perangkap yang telah dia gali sendiri. Namun, kebanggaan dan kepercayaan diri di hati Xiao Chen langsung mengejutkannya, memaksanya keluar dari keterbatasan pikirannya. Ah! Para pembudidaya yang berkerumun di belakang Xiao Chen berteriak, merasa terkejut. Mereka melihat Xiao Chen, yang berdiri di ujung tebing, melangkah ke jurang yang dalam. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri, menyebabkan dada semua orang mengepal erat, membuat mereka terpana. Namun, adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Adegan yang diharapkan dari Xiao Chen jatuh ke jurang yang dalam tidak muncul. Papan kayu pinus kuno muncul di bawah kakinya entah dari mana. Itu seperti bunga teratai yang tumbuh di manapun Xiao Chen berjalan. Dengan setiap langkah, papan kayu pinus kuno muncul di bawah kakinya. Segera, Xiao Chen melangkah ke jembatan terapung di depan tatapan terkejut semua orang. Pemberani tidak menunjukkan rasa takut, maju dengan berani. Yang terlalu berhati-hati harus meninggalkan jembatan ini. Pemberani tidak menunjukkan rasa takut, maju dengan berani. Yang terlalu berhati-hati harus meninggalkan jembatan ini. Sebelumnya, berbagai murid faksi super mencoba melompat ke jembatan terapung yang jaraknya lebih dari 300 meter sekaligus. Tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke dalam 10.000 iblis abis yang benar-benar gelap dan tak berdasar dan mungkin mati di sana. Setelah itu, tidak ada yang berani mencoba. Semua orang berpikir keras tentang bagaimana menuju ke jembatan terapung yang jaraknya 300 meter, seperti yang dilakukan Xiao Chen. Sayangnya, mereka terlalu banyak berpikir dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Semakin berhati-hati mereka, semakin mereka tidak dapat menemukan solusi. The Great Dao menunjukkan kebenaran yang sederhana. Setelah sampai pada pemahaman ini, orang akan menyadari bahwa ujian jembatan terapung ini hanyalah keberanian. Mungkin seseorang memikirkannya, mungkin seseorang mengetahui bahwa ini adalah ujian keberanian. Namun, mereka tidak berani melangkah maju, mereka tidak berani mengambil langkah yang bisa mengakibatkan jatuh. Karena itu, mereka hanya memikirkannya. Pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar mengerti. Tidak peduli berapa banyak orang memikirkannya, jika seseorang tidak percaya diri dan tidak berani mengujinya, apa gunanya? Hanya Xiao Chen yang cukup pintar dan cukup percaya diri. Mengapa talenta luar biasa lainnya telah melangkah ke jembatan terapung, sedangkan saya belum? Sepanjang jalan, kapan aku, Xiao Chen, tertinggal di belakang talenta luar biasa di dunia Fogat? Karena itu, bukan karena aku, Xiao Chen, bodoh. Bukannya aku, Xiao Chen, tidak memiliki kemampuan pemahaman yang cukup. Tidak ada yang bodoh, terutama talenta luar biasa yang bisa datang ke dunia Fogat. Yang kurang dari mereka bukanlah kemampuan pemahaman tetapi kepercayaan diri. Secara kebetulan, kebanggaan dan ambisi telah mengakar dalam di tulang Xiao Chen sejak ia mulai di Martial Dao. Mereka mengalir tanpa henti dalam darahnya. Xiao Chen tidak pernah kurang percaya diri. Papan kuno muncul di bawah kaki Xiao Chen di setiap langkah. Segera, dia tiba di jembatan terapung lebih dari 300 meter jauhnya. Suara mendesing. Begitu Xiao Chen melangkah ke jembatan, dia merasa seringan burung layang-layang. Darah panas yang mendorongnya untuk maju dengan berani membara di tubuhnya. Jembatan terapung tempat dia berdiri sekarang tampak seperti angin, memungkinkan dia untuk bergerak cepat dan maju dengan berani. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seperti jubah, spray berkibar tertiup angin. Siapa yang berani mengejeknya? Tidak ada yang berani tertawa. Mereka hanya merasa bahwa orang ini memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Bahkan perban yang benar-benar menutupinya tidak bisa menahan ketajamannya. Sial, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Ujian dari jembatan ini adalah keberanian. Memang, sebenarnya cukup sederhana. Itu tergantung 300 meter jauhnya. Seseorang tidak bisa terbang, menggunakan trik, atau menggunakan kekuatan. Ini jelas memberitahu semua orang untuk tidak menjadi pengecut. Ketika banyak orang melihat Xiao Chen bergerak seperti angin, tampak seperti dia akan mengejar bakat luar biasa lainnya, mereka semua merasa menyesal.
Namun, apa gunanya penyesalan? Penyesalan ini membuktikan bahwa mereka masih belum mengerti. Yang terlalu berhati-hati harus meninggalkan jembatan ini. Xiao Chen sudah sangat jauh di jembatan terapung, tetapi kelompok orang di belakangnya ini masih berada di tepi jurang, ragu-ragu dan tidak dapat memutuskan. Jika kita jatuh, kita akan mati. Jika kita akhirnya tidak menginjak apa-apa, semuanya berakhir. Haruskah kita bertaruh untuk itu? Sial, bagaimana jika kita tidak seberani orang itu? Apa yang harus kita lakukan? Ah, hanya karena semua orang melihat Xiao Chen berjalan ke jembatan terapung tidak berarti bahwa yang lain akan memiliki keberanian untuk mencoba. Karena banyak orang ragu-ragu, satu orang menutup matanya dan maju selangkah. Pada akhirnya, jeritan menyedihkan mengikuti. Papan kuno tidak muncul, membuatnya jatuh ke dalam 10.000 iblis abis. Ini mengejutkan semua orang untuk mundur dengan cepat, paling ketakutan. Mereka yang menyimpan sedikit kepengecutan di dalam hati mereka tidak dapat menyeberangi jembatan ini. Seseorang dapat melakukan perjalanan hanya dengan menjadi benar-benar tak kenal takut seperti orang aneh itu. Sekelompok orang menunjukkan ekspresi yang bertentangan dan tidak sedap dipandang. Mereka memahami prinsipnya, tetapi tidak banyak yang berani mencoba. Di sisi lain, langkah Xiao Chen di jembatan terapung itu ringan, dan sikapnya santai. Jembatan terapung ini berputar saat menuju ke atas. Itu tampak datar, tetapi mencondong tajam, menuju ke langit primal chaos itu. Ini adalah jembatan menuju surga, sebuah jembatan yang menuju ke Heaven Bridging Peak. Di luar menara percobaan, para Dewa Vo yang menyaksikan melihat Xiao Chen bergerak maju meskipun mulai nanti. Memikirkan bahwa Xiao Chen mencapai depan tanpa menimbulkan keributan. Layar cahaya dengan jelas menunjukkan Xiao Chen melampaui Yuan Zhen, yang menemukan solusi terlebih dahulu. Xiao Chen telah memimpin dan sepertinya dia akan segera tiba di langit. Brengsek, orang itu sebenarnya yang pertama. Gu Fei masih tidak berani mempercayainya. Dia melihat sekeliling dan mengutuk lagi, sialan. Dia benar-benar pertama. Namun, ini baru permulaan. Tidak mudah untuk mencapai Heaven Bridging Peak. Orang itu sudah menyinggung begitu banyak orang. Saya tidak percaya dia bisa menahan mereka semua. Tuanmu, itu benar-benar seperti yang Anda katakan, kata penatua aliansi surgawi dengan penuh semangat. Mu Zifeng berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Seperti yang dikatakan Gu Gila, ini baru permulaan. Akhirnya, beberapa orang lain berhasil mengumpulkan keberanian mereka dan melangkah ke 10.000 iblis abis, berjalan ke jembatan terapung. Namun, penundaan ini berarti bahwa orang-orang itu tidak bisa lebih cepat dari Xiao Chen dan sekelompok talenta luar biasa kaisar palsu. Hanya dari sini, jelas bahwa bakat luar biasa kaisar palsu itu memang lebih unggul dari yang lain. Tidak ada orang lemah di antara mereka yang disebut talenta luar biasa di dunia Vogat. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mulai merasa bahwa lingkungannya luar biasa. Saat jembatan terapung perlahan menuju ke langit, sepertinya dia bisa menyentuh langit yang kental itu hanya dengan mengulurkan tangannya. Namun, langit juga terasa sangat jauh. Itu tampak begitu dekat, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Sementara ini terasa sangat aneh, Xiao Chen terus maju, berjalan sampai dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pusaran air 7 warna dengan energi spiritual yang luar biasa muncul di ujung jembatan terapung. Xiao Chen tidak ragu-ragu, mengambil langkah besar ke depan dan masuk. Orang lain tidak bisa melihat pusaran air. Mereka hanya melihat Xiao Chen berjalan ke ujung jembatan terapung, dan sosoknya menghilang ke langit. Ini, adegan di depan Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dia melihat langit kelabu, dan dunia di sekitarnya gelap. Angin dingin bertiup di dunia ini. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah yang sunyi. Sebuah kapal benteng yang rusak mencuat dari tanah, setengah terkubur, mengibarkan spanduk perang berlumuran darah. Kerangka yang hancur ada di mana-mana. Semua kerangka memancarkan aura yang mengejutkan, menceritakan kisah penyesalan yang tak terbatas. Saat angin dingin bertiup, penyesalan, kemarahan, dan kebencian berubah menjadi lolongan, menyapu tempat yang sunyi. Sepertinya mereka sudah lama berada di sini. Xiao Chen tampak serius dan hormat, menunjukkan ekspresi serius. Dia bertanya-tanya dari mana mayat-mayat ini berasal. Mengapa Heaven Bridging Peak dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan angin jahat? Sebuah puncak gunung berdiri tidak jauh di depan Xiao Chen. Puncak gunung ini naik jauh ke awan. Sepertinya ada dunia lain di dalam lautan awan. Puncak jembatan surga, ini harus menjadi Heaven Bridging Peak. Perasaan keakraban namun ketidakbiasaan melanda Xiao Chen. Jantungnya berhenti berdetak. Ini aneh. Ketidaktahuan sudah diduga, tetapi mengapa saya merasa familiar? Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya,
Bingung, cahaya Buddha yang menyilaukan meledak di dunia yang gelap ini. Yuan Zhen yang khusyuk dan bermartabat dengan ekspresi baik hati dengan cepat muncul dan menemukan dunia ini juga. Xiao Chen, penampilanmu cukup menarik. Meskipun orang-orang dari Sekte Buddhis tidak peduli dengan perhatian duniawi, sebenarnya tidak ada seorang pun di Sekte Buddhis yang berani berpakaian seperti Anda, kata Yuan Zhen sambil tersenyum sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen bertanya dengan serius, kamu mengenaliku? Itu wajar. Orang lain mungkin tidak mengenali Anda, tidak dapat menebak identitas Anda. Namun, Anda tidak dapat menyembunyikan sifat Buddhis Anda dari saya. Tidak peduli bagaimana Anda berubah, Anda tidak dapat melarikan diri dari mata wawasan Sekte Buddhis. Petik 2. Sambil tersenyum tipis, Yuan Zhen menjawab dengan jujur. Kemudian, dia melirik mayat-mayat di sekitarnya. Senyum Yuan Zhen perlahan memudar saat dia menghela nafas pelan. Berapa banyak rintangan yang ada di jalan untuk menjadi dewa. Mayat tak terbatas ini adalah pembangkit tenaga Dewa Vo yang telah mati di platform penganugerahan dewa sejak Heaven Bridging Peak ada. Petik 2. Platform penganugerahan dewa. Betul sekali. Platform God Conferring berada di puncak Heaven Bridging Peak ini. Sebelum alam surgawi dihancurkan dan puncak jembatan surga pecah, para dewa Vo dunia akan naik. Ketika mereka mencapai platform penganugerahan dewa, mereka akan mengalami kesengsaraan surgawi untuk mengubah palsu menjadi benar, menjadi dewa sejati yang abadi. Sayangnya, ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Siapa yang tahu berapa banyak mayat yang terkubur di sini selama 1 juta tahun? Berapa banyak pahlawan ambisius yang dihancurkan di sini? Sebelumnya, Heaven Bridging Peak ini jauh lebih sulit untuk didaki daripada sekarang. Akan ada segala macam kesulitan, 3 bencana kecil, 3 bencana besar, 9 kesengsaraan kecil, 9 kesengsaraan besar, dan banyak lagi. Xiao Chen bergumam, kamu benar-benar tahu banyak. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Apakah Anda tidak berencana untuk naik ke God Conferring Platform? Yuan Zhen menyatukan kedua telapak tangannya, dan tatapan serius melintas di matanya. Kemudian, dia berkata, tidak perlu. Heaven Bridging Peak tidak lagi memiliki sifat ketuhanan. Platform God Conferring juga rusak, tidak dapat menganugerahkan keilahian. Itu hanya sedikit meningkatkan kultivasi Anda dan memberi Anda pemahaman. Sebelum saya datang, saya mengumumkan ambisi besar. Mayat-mayat ini di sini milik para pahlawan. Buddha saya penuh belas kasihan. Meskipun beku yang tidak penting ini lemah, saya akan memurnikan sebanyak yang saya bisa dan mengumpulkan kebajikan. Anda harus terus mendaki puncak ini, kita masing-masing memiliki pertemuan kita sendiri. Xiao Chen tersenyum dingin. Jika seseorang tidak tahu, dia mungkin tertipu oleh ekspresi serius dan bermartabat Yuan Zhen, mengatakan bahwa Buddha itu penyanyang. Namun, Xiao Chen akrab dengan karakter Yuan Zhen. Dia berkata dengan jijik, bicaralah dengan benar dan berhenti berpura-pura. Yuan Zhen merasa agak malu. Dia batuk beberapa kali dan berkata, beberapa senior sekte Buddhis saya pasti ada di antara mayat-mayat yang tak terbatas ini. Saya akan mencari Arira kuno. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada pergi ke God Conferring Platform. Xiao Chen tidak akan mempercayai satu hal pun yang dikatakan biksu ini. Namun, karena biksu itu ingin tinggal di sini, Xiao Chen tidak perlu peduli. Dia masih perlu mendaki Heaven Bridging Peak dan sampai ke God Conferring Platform. Xiao Chen ingin bertaruh pada kesempatan di platform penganugerahan dewa itu, kesempatan yang disebutkan Lu Benwei kepadanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, Mu Yunzu, Chu Feng, Gu Yuhan, dan talenta luar biasa kaisar palsu lainnya tiba satu demi satu. Orang-orang ini memberi Xiao Chen pandangan membunuh tetapi tidak mengatakan apapun padanya. Setelah mereka muncul, mereka segera melihat ke Heaven Bridging Peak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa saat dia melompat, mendaki Heaven Bridging Peak juga. Yuan Zhen memandangi mayat-mayat yang tak terbatas itu dan meletakkan telapak tangannya di dadanya sambil membungkuk. Buddha saya penyanyang. Luar biasa, luar biasa. Catatan TL, penggunaan, sangat baik, di sini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kegembiraan Yuan Zhen saat melihat mayat. Sebaliknya, itu adalah salah satu salam biksu Buddha tradisional dan dimaksudkan sebagai pujian untuk orang lain. Penggunaannya mirip dengan, semoga Sang Buddha melindungi kita, sebagai salam. Yuan Zhen mengucapkan salam Buddhis dan mulai melantunkan kitab suci di tempat di mana banyak mayat tergeletak. Bunga teratai muncul di bawah kakinya, membawanya saat dia berjalan di antara orang mati yang tak terbatas. Siapa yang tahu apa yang dia cari? Mungkin dia benar-benar memurnikan orang mati,
menghasilkan kebajikan. Terlepas dari pikiran Yuan Zhen, fokus dari percobaan terakhir Paradise adalah Heaven Bridging Peak. Semua talenta kaisar palsu yang luar biasa dari faksi super mendaki Heaven Bridging Peak, ingin menjadi yang pertama berdiri di God Conferring Platform. Tanpa ragu, dia yang bisa memonopoli God Conferring Platform akan menjadi pemenang terbesar dari surga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak murid dari aliansi surgawi, Istana Dewa Bela Diri, Sekte Asal Semesta, Kuil Roh Tersembunyi, dan Tanah Suci Surga yang mendalam muncul satu demi satu di tanah tempat banyak mayat dikuburkan. Setelah tiba, mereka terbang menuju Heaven Bridging Peak. Segera, banyak orang berada di kaki Heaven Bridging Peak. Ratusan talenta luar biasa dari 5 faksi super berkumpul di sana dan naik menuju puncak. Namun, yang paling depan adalah Xiao Chen dan Kaisar Palsu yang memiliki bakat luar biasa. Orang-orang ini meninggalkan yang lain jauh di belakang. Mereka yang datang terlambat bahkan tidak bisa melihat sosok mereka. Semua orang ingin mencapai platform penganugerahan dewa dengan cepat dan berupaya memahami Dao agar kultivasi mereka melambung dan tumbuh lebih kuat. Namun, Heaven Bridging Peak tidak semudah itu untuk didaki. Meskipun Heaven Bridging Peak sudah kehilangan sifat surgawinya, tekanan dari Divine Might yang tersisa bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditanggung oleh Sovereign Personage. Kadang-kadang, adegan 3 bencana dan 9 bencana muncul. 3 bencana dan 9 bencana ini bukanlah yang harus dialami oleh Dewa Vo. Itu hanyalah ilusi yang bertahan dari waktu ke waktu. Namun, mereka masih berbahaya bagi Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan jika Gu Yuhan dan yang lainnya ingin mencari masalah untuk orang aneh itu, bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah merebut Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun, mereka tidak dapat mengalihkan perhatian di sini untuk membalas dendam. Saat Xiao Chen berjalan di puncak, dia merasa lebih mudah daripada yang lain. Dia sudah membangunkan Azure Dragon Divine Body-nya sekali, yang memberinya keunggulan di sini. Yuan Zhen berlatih tubuh besi yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh Dharma Arahatnya bahkan melampaui tubuh surgawi Xiao Chen. Sayangnya, entah kenapa, biksu ini tidak mau mendaki puncaknya. Tanpa Yuan Zhen, tidak ada yang bisa melampaui Xiao Chen. Ratusan orang mendaki Heaven Bridging Peak. Berbagai bakat luar biasa kaisar palsu adalah garda depan. Namun, Xiao Chen memimpin serangan, di depan berbagai talenta kaisar palsu yang luar biasa. Di luar menara percobaan, ekspresi Gu Fei dari Tanah Suci Surga yang mendalam berubah agak tidak sedap dipandang. Gu Fei tidak pernah menyangka bahwa taruhannya yang pasti akan berubah menjadi situasi seperti itu. Mu Zifeng tersenyum tipis dan berkata, Gu gila, sepertinya aku masih memiliki peluang untuk menang. Kamu sombong terlalu dini. Petik 2. Gu Fei menjawab dengan cemberut, pertunjukan baru saja dimulai. Anda hanya menang jika dia berdiri di God Conferring Platform dan menyalakan lampu paramita. Tidak ada gunanya jika dia dirobohkan, tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Selain itu, dari 3 bencana dan 9 bencana belum muncul. Berada di depan tidak berarti apa-apa. Mata Mu Zifeng berbinar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, tunggu dan lihat saja. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Orang aneh ini berhasil memimpin. Memang, seandainya dia tidak membuang waktu berbicara dengan Yuan Zhen, dia mungkin sudah melangkah lebih jauh. Hanya karena dia di depan sekarang tidak berarti dia akan menang. Dia mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya. Namun, 3 malapetaka dan 9 malapetaka belakangan tidak bisa disingkirkan hanya dengan mengandalkan tubuh fisik. Pada saat itu, yang lain akan dapat menunjukkan keunggulan mereka. Mereka mungkin akan menyusulnya. Benar, mari kita lanjutkan menonton. Taruhan ini sangat menarik sekarang. Awalnya, saya berpikir bahwa hasilnya sudah ditentukan. Siapa tahu, orang aneh ini berhasil memimpin. Diskusi terdengar di sekitarnya. Meskipun banyak pembangkit tenaga Vogat tidak menyukai Xiao Chen, mereka masih mengaguminya di hati mereka karena menyerbu ke depan. Selanjutnya, Xiao Chen telah mengambil jembatan keberanian, yang jauh lebih sulit daripada jembatan yang telah diambil oleh Kaisar Palsu. 3 bencana dan 9 bencana akan datang. Seseorang berteriak. Awan menyala tanpa batas berkumpul di puncak Heaven Bridging Peak di layar cahaya. Pada saat berikutnya, api menyebar ke seluruh langit, tampak seperti akhir dunia. Ini adalah bencana pertama dari 3 bencana dan 9 bencana, Flaming Doomsday. Tentu saja, ini hanya ilusi yang bocor dari aliran ruang waktu dan bukan Flaming Doomsday yang sebenarnya. Jika itu adalah real deal, belum lagi Sovereign Personage, bahkan Four Gods akan sulit untuk diblokir.
Munculnya Flaming Doomsday merupakan ujian sekaligus peluang bagi banyak orang. Tes tidak membutuhkan penjelasan. Tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka terhadap Flaming Doomsday. Secara alami, peluangnya adalah jika Xiao Chen tidak menangani ini dengan baik, itu akan menjadi peluang bagus untuk menyusulnya. Ledakan. Flaming Doomsday tiba-tiba turun praktis begitu awan yang menyala muncul. Tidak ada seorang pun di Heaven Bridging Peak yang bisa menghindarinya. Itu hanya masalah siapa yang pertama kali bertemu. Secara alami, yang pertama adalah Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama. Dia dengan cepat menutupi dirinya dengan spray dan memasukkannya ke dalam Ice Dao Domain. Spray segera berubah menjadi putih salju, dingin menusuk tulang saat menutupi tubuhnya. Ini terjadi untuk menetralisir kekuatan mengerikan dari Flaming Doomsday. Seluruh Heaven Bridging Peak berubah menjadi gunung api yang menyala-nyala karena Flaming Doomsday. Orang-orang yang memahami api besar Dao tampak senang. Orang-orang ini menyebarkan Fire Grid Dao mereka dan langsung menemukan situasi mereka jauh lebih mudah untuk ditanggung. Beberapa bahkan bisa memperbaiki Flaming Doomsday. Alih-alih terluka, mereka diuntungkan. Tentu saja, mereka hanya berani memperbaikinya karena itu ilusi. Jika ini adalah Flaming Doomsday yang sebenarnya, bahkan Dewa Vo tidak akan berani lengah, apalagi memperbaikinya. Orang-orang tanpa Fire Grid Dao secara alami menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Belum lagi terus maju, hanya bertahan saja sudah menimbulkan kesulitan. Saat ini, yang paling sombong adalah Fang Shaobai dan Chu Feng dari Sekte Asal Semesta. Keduanya memiliki tanda api yang menyala di dahi mereka, tanda api sejati asal semesta yang telah diwarisi selama 1 juta tahun. Dibandingkan dengan api sejati asal semesta Xiao Chen, api sejati asal semesta kedua ini tampak lebih spiritual dan surgawi. Shaobai, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melampaui orang aneh itu sekaligus. Jika Anda percaya diri, bantu saya menunda dia, kata Chu Feng serius saat cahaya tajam melintas di matanya. Chu Feng ingin mengorbankan Fang Shaobai pada saat yang genting agar berhasil. Meskipun Fang Shaobai merasa tidak puas, pihak lain adalah dari klan kerajaan, memegang status yang lebih tinggi. Jadi, tidak perlu memikirkan hal ini. Jika ada kesempatan, saya akan bergerak. Keduanya tampak seperti mereka menerima bantuan surgawi saat berada di dalam api. Mereka segera meninggalkan kaisar palsu lainnya jauh di belakang saat mereka mengejar Xiao Chen. Keduanya memiliki terlalu banyak keuntungan. Mereka mungkin akan menyusul orang aneh itu, kata Xiaohu dari Istana Dewa Bela Diri dengan putus asa ketika Chu Feng dan Fang Shaobai melewatinya. Bai Yunfei, yang berada di sampingnya, tersenyum dingin dan berkata, jangan terburu-buru. 3 bencana dan 9 bencana baru saja dimulai. Tidak akan mudah bagi Sekte Asal Semesta untuk tertawa terakhir. Jika keduanya akhirnya melawan orang aneh itu, kita yang akan tertawa. Benar, kita harus berhati-hati. Kita harus fokus pada stabilitas untuk bencana pertama ini. Kita seharusnya belum menggunakan kartu truf kita. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Chu Feng dan Fang Shaobai berlari di Flaming Doomsday yang melonjak. Namun, mereka terkejut mengetahui bahwa Xiao Chen tidak lebih lambat dari diri mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chu Feng berubah drastis. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika mereka tidak dapat mengejar Xiao Chen, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan ketika bencana kedua tiba. Fang Shaobai menghela nafas lega. Dia tidak merasa percaya diri dalam menyerang orang aneh ini di gunung yang menyala ini. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh dari Heaven Bridging Peak. Bencana petir yang memusnahkan dunia. Sementara keduanya terganggu, bencana kedua, bencana petir pemusnahan dunia, dengan cepat turun sebelum Flaming Doomsday memudar. Tiba-tiba, ribuan petir ungu jatuh di Heaven Bridging Peak. Dari luar, Heaven Bridging Peak tampak gemerlap dan mempesona. Seluruh puncak gunung bermandikan kesusahan kilat, bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Baut petir yang jatuh menyebarkan embun beku di spray putih salju Xiao Chen, membuatnya jatuh seperti salju putih. Domain Thunder Dao lapisan ketiga puncak Xiao Chen diam-diam menyebar. Baginya, bencana petir pemusnahan dunia lebih mudah dihadapi daripada Flaming Doomsday. Chu Feng dan Fang Shaobai baru saja memblokir petir yang jatuh dan segera melihat ke atas setelah itu. Namun, mereka tidak bisa lagi melihat Xiao Chen. Dia telah meninggalkan keduanya jauh di belakang. Tepat pada saat ini, musik pipa terdengar di telinga semua orang. Gu Yuhan mengangkat pipanya dan meniupnya, melodi yang dia mainkan sebenarnya bisa mengendalikan petir. Gu Yuhan tidak hanya menghentikan kilat, tetapi kilat bahkan membantunya mendaki puncak jembatan surga. Segera,
Gu Yuhan melihat sosok Xiao Chen. Kemudian, niat membunuh melintas di matanya. Ketika Gu Yuhan berpikir tentang bagaimana Xiao Chen membodohinya di ladang ramuan, dia tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Mengapa orang itu tidak bergerak? Gu Yuhan melihat bahwa Xiao Chen yang cepat tiba-tiba berhenti, tampak linglung. Gu Yuhan merasa ini aneh. Saat ini, Xiao Chen merasa sangat terkejut ketika dia melihat Heaven Bridging Peak yang bermandikan kilat dan memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Heaven Bridging Peak tampak akrab sekaligus asing. Perasaan keakraban datang dari Gunung Biru yang kehilangan kepala naga di Laut Sunyi. Ketika Xiao Chen pertama kali melihat Heaven Bridging Peak, itu memberinya perasaan akrab namun tidak terbiasa. Pada saat itu, dia sudah memiliki kecurigaan. Namun, Yuan Zhen muncul dan menyela jalan pikiran Xiao Chen, mencegahnya mengikutinya hingga kesimpulannya. Saat Xiao Chen naik semakin tinggi, rasa keakraban semakin meningkat. Ketika seluruh puncak gunung berubah ungu dari iluminasi petir, dia mengingat Gunung Biru dengan kepala naga yang hilang di tanah tua Azure Dragons. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen langsung merasa terpana. Mungkinkah Gunung Biru itu adalah salah satu bagian dari Heaven Bridging Peak? Namun, sementara 3 bencana dan 9 bencana dari Heaven Bridging Peak ini tampak menakutkan, itu masih memiliki beberapa kekuatan surgawi dan spiritualitas. Itu tampak luas dan megah, mengilhami penghormatan. Gunung Biru yang kehilangan kepala naga di tanah tua Azure Dragons adalah gunung iblis yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Xiao Chen segera merasa sangat terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat itu, ketika dia mendaki Gunung Biru, dia kehilangan kendali. Apakah hal yang sama akan terjadi ketika dia naik ke God Conferring Platform? Jika Xiao Chen kehilangan kendali di depan semua orang, itu akan menjadi masalah. Siapa yang tahu apa konsekuensinya? Menatap kosong, Xiao Chen tenggelam dalam pemikiran yang dalam dan ragu-ragu sejenak. Tiupan. Tiba-tiba, musik pipa terdengar di telinga Xiao Chen. Dia merasakan niat membunuh yang tak terbatas dan terkejut saat bangun. Dia memutar spray menjadi pedang dan mengayunkannya setelah berbalik. Potongan ini kebetulan beresonansi dengan dao bencana petir pemusnah dunia. Sementara dia terganggu, dia telah menyebarkan domain Thunder Dao-nya. Dia bahkan tidak perlu membagi perhatiannya untuk beresonansi dengan bencana petir Heaven Bridging Peak. Ledakan. Ketika potongan ini mendarat, kebetulan meledak bersama dengan bencana petir pemusnahan dunia. Mengingat waktu dan lokasi yang menguntungkan, serangan pedang ini menjadi sangat kuat. Wajah Gu Yuhan tenggelam. Dia harus meniup pipanya terus-menerus saat sosoknya berkelok-kelok melalui lampu listrik. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan sinar cahaya yang kuat yang dibentuk oleh energi surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gu Yuhan menembakkan total 9 berkas cahaya, menghancurkan petir ungu yang jatuh. Namun, dia gagal menyebarkan cahaya pedang yang terkandung dalam pencahayaan ungu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Di Heaven Bridging Peak ini, saya memanfaatkan waktu dan lokasi. Tidak peduli seberapa cakapnya Anda bisa melupakan keunggulan dibandingkan saya. Petik 2. Divine Might yang tersisa di Heaven Bridging Peak menghasilkan tekanan berat. Jika seseorang tidak maju, dia akan mundur. Begitu seseorang melangkah mundur, tekanannya akan meningkat. Gu Yuhan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Divine Might menekannya, memaksanya untuk bergerak lebih jauh ke belakang. Pada saat yang sama, dia harus menghindari bencana petir pemusnahan dunia. Sosoknya yang awalnya gesit segera menjadi pemandangan yang menyedihkan. Gemuruh. Beberapa petir kesusahan jatuh, memaksa Gu Yuhan untuk menghindar terus-menerus saat dia berguling menuruni puncak gunung. Hahaha, saudara Gu, teknik gerakan yang luar biasa. Memikirkan bahwa bakat luar biasa dari tanah suci surga yang mendalam memiliki gerakan keledai berguling yang dipraktikkan dengan keakraban seperti itu. Petik 2. Gu Yuhan berdiri dan melihat sekeliling. Dia telah mendarat di dekat Chu Feng dan Fang Shaobai dari Sekte Asal Semesta. Orang yang mengejek Gu Yuhan adalah Chu Feng dari Sekte Asal Semesta, yang tersenyum padanya. Kamu mencari kematian. Gu Yuhan adalah orang yang sangat arogan dan tertutup. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia bangkit kembali dan menyerang Chu Feng. Fang Shaobai dan Chu Feng merasa tercengang dengan resolusi orang ini. Dia baru saja diejek, dan dia menyerang di Heaven Bridging Peak. Namun, keduanya tidak takut pada Gu Yuhan. Itu 2 lawan 1. Tidak peduli seberapa kuat Gu Yuhan, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Kakak senior, jangan gegabah. Mu Yunzu dengan cepat memanggil untuk menghentikan Gu Yuhan saat ini.
Karena mereka berasal dari sekte yang sama, Gu Yuhan masih harus memberi Mu Yunzu wajah. Jadi, dia menarik gerakan pembunuhannya dan berbalik. Chu Feng dan Fang Shaobai menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak takut untuk bertarung, mereka tidak dapat terus mendaki puncak jembatan surga ini jika mereka benar-benar bertarung. Kakak senior, orang yang diperban itu adalah Xiao Chen. Mu Yunzu berkata dengan cemberut sambil menatap Gu Yuhan. Apa? Fang Shaobai berseru tak percaya, ekspresinya berubah drastis. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa? Tawa dingin terdengar. Itu adalah Bai Yunfei yang bergegas bersama dengan Xia Hu. Bai Yunfei berkata dengan cemberut, kalian semua bodoh. Pikirkan saja, ini adalah dunia dewa palsu. Selain Xiao Chen, siapa lagi yang memiliki garis keturunan Dragon Rache, ahli dalam pedang, dan menguasai Thunder Grid Dao dan Ice Grid Dao? Tapi, bukankah dia gagal dalam membentuk segel Divine yang sempurna dan mengalami rebound? Lebih jauh lagi, mengapa Xiao Chen berpakaian begitu aneh, keluar hanya dengan spray? Mu Yunzu berkata, saya telah mendiskusikan ini dengan saudara Bai sebelumnya. Sebelumnya, dia menunjukkan terlalu sedikit serangannya, dan penampilannya terlihat aneh. Selanjutnya, ada informasi yang kami peroleh sebelum ini. Jadi, kami meragukannya dan tidak menyangka dia adalah Xiao Chen. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, siapa lagi di antara para murid di dunia Dewa Fu yang cocok dengan orang aneh ini, selain Xiao Chen? Sebenarnya, itu seharusnya sudah terpikirkan olehku sejak lama. Namun, penampilan Xiao Chen terlalu aneh. Selanjutnya, kami mendengar berita tentang Xiao Chen yang gagal membentuk segel surgawi. Itulah sebabnya kami tidak pernah memikirkannya. Sekarang kelompok itu terkejut, mereka merasa bahwa orang aneh itu kemungkinan besar adalah Xiao Chen. Sial, seandainya saya tahu itu dia, saya akan membunuhnya di ladang herbal. Untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar berani muncul. Fang Shaobai mengutuk, tidak bisa menahan amarahnya. Bai Yunfei menatap Heaven Bridging Peak dan berkata, tanpa Yuan Zhen yang botak itu di sini, tidak ada orang lain yang memiliki keunggulan lebih kuat di Heaven Bridging Peak. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Dari ketiga faktor ini, dia sudah memiliki dua. Dia mungkin akan berakhir dengan memonopoli manfaat dari God Conferring Platform. Apa maksudmu? Bai Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, kami memiliki konflik dan perbedaan di antara kami, tetapi saat ini, kami memiliki musuh yang sama. Jika kita masih tidak bekerja sama dan hanya berlari sendiri, kita tidak akan bisa mengejar. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut dengan 3 bencana dan 9 bencana dengan kekuatan kita. Petik 2. Keenamnya memikirkannya, tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka bekerja bersama, mereka harus membagi manfaat dari God Conferring Platform. Namun, semua orang di sini ingin memonopoli platform God Conferring. Kalau tidak, jika semua orang memperoleh manfaat, tidak akan ada cara untuk mendahului yang lain. Namun, Xiao Chen semakin menjauh. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Jika mereka tidak bekerja sama, hanya Xiao Chen yang akan diuntungkan. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Mu Yunzu mengirim proyeksi suara saat dia melihat Gu Yuhan. Gu Yuhan menjawab dengan proyeksi suara. Orang-orang ini tidak bisa dipercaya, terutama Chu Feng dan Bai Yunfei, mereka sangat licik. Kami dapat bekerja dengan mereka, tetapi kami harus menahan sesuatu untuk diri kami sendiri. Kami akan memainkannya dengan telinga, dan jika ada kesempatan, kami akan memonopoli platform God Conferring. Kakak senior memiliki ide yang sama denganku. Chu Feng masih baik-baik saja. Namun, Bai Yunfei belum menggunakan kartu truf, meskipun telah mengalami 2 bencana. Dia sangat menakutkan. Setelah percakapan proyeksi suara berakhir, Mu Yunzu berkata, kakak laki-laki saya dan saya baru saja membahasnya. Hanya 2 bencana berlalu dari 3 bencana dan 9 bencana. Jika kita tidak bekerja sama, kita memang tidak bisa mengejar Xiao Chen. Aku juga setuju. Chu Feng tersenyum tipis sementara tatapan penuh arti melintas di matanya. Bagus. Mari kita bahu-membahu mengatasi 3 musibah dan 9 bencana. Semua orang dalam kelompok ini memendam desain jahat, membuat rencana mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan Xiao Chen. Di luar menara percobaan, kelompok pembangkit tenaga Fogat bertukar pandang. Namun, mereka memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Mu Zifeng tertawa keras, hahaha. Menarik. Sejak pembentukan aliansi surgawi, ini tampaknya menjadi pertama kalinya para murid dari sekte asal semesta, tanah suci surga yang mendalam, dan istana dewa bela diri harus bersatu untuk menangani anggota aliansi surgawi.
Dibandingkan dengan faksi super lainnya, aliansi surgawi selalu lebih lemah, berada di peringkat terbawah. Dengan murid faksi super lainnya dipaksa untuk bekerja sama, bahkan jika Mu Zifeng kalah taruhan, tidak akan ada kerusakan pada reputasi aliansi surgawi. Sebaliknya, ini akan meningkatkan nama aliansi surgawi. Mu Zifeng bisa mengatakan bahwa anggota aliansi surgawi bertarung sendirian melawan 3 faksi super. Hal-hal yang tidak berguna. Gu Fei merasa agak malu dan mengutuk dalam hatinya. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi menantang, tersenyum dingin, dan berkata, "Untuk apa kamu sombong? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum ketika Xiao Chen jatuh dari Heaven Bridging Peak dan mati." Petik 2. Mu Zifeng tahu bahwa Gu Fei sedang merasa marah sekarang. Karenanya, dia tidak peduli dan tersenyum. Haha, Anda terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar seseorang dari aliansi surgawiku, dia akan memiliki alloy battle armor untuk melindunginya. Bahkan jika dia jatuh dari Heaven Bridging Peak, dia tidak akan mati. Anda lebih baik mengkhawatirkan 2 murid dari tanah suci surgawi Anda yang mendalam. Jika mereka jatuh dari Heaven Bridging Peak kuno ini, siapa yang tahu apakah mereka bisa diselamatkan? Gu Fei mendengus dingin dan tetap diam. Sebelum taruhan ini berakhir, dia sudah kalah banyak. Bahkan jika Gu Fei menang pada akhirnya, itu tidak akan ada gunanya. 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa di Heaven Bridging Peak masing-masing memiliki bakat mereka sendiri. Dengan bekerja sama, mereka menyapu semua yang ada di depan mereka. 3 bencana dan 9 bencana tidak bisa menghentikan kemajuan 6. Segera, mereka meninggalkan orang-orang dalam debu mereka. Xiao Chen. Setelah 4 jam, mata keenamnya menyala. Mereka akhirnya melihat sosok Xiao Chen. Mereka segera merasa senang, kegembiraan yang tak terselubung bersinar di mata mereka. Setelah dia, berusahalah sedikit lagi. Kita harus bisa mengejar ketinggalan dalam waktu kurang dari 1 jam. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Chen sudah kurang dari 3 km jauhnya dari God Conferring Platform. Dia merasakan aura bergelombang di belakangnya dan menoleh ke belakang untuk melihat. Dia menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut saat melihat 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa benar-benar bekerja sama. Xiao Chen, jika kamu berhenti di situ, dendam kami dapat dihapuskan. Xiao Chen, kamu, apakah Anda tidak akan mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya? Apakah kamu pikir kamu bisa menipu kami dengan bertindak seperti orang bodoh? Petik 2. Berhenti sekarang. Jika tidak, Anda akan mati di platform penganugerahan dewa ini hari ini. Petik 2. Keenam orang di bawah ini merasa senang tetapi juga cemas dan khawatir, karena mereka sudah cukup dekat dengan God Conferring Platform. Mereka sudah mengetahuinya. Xiao Chen tidak merasa terkejut. Jika 6 talenta luar biasa ini masih tidak bisa menebak identitasnya, mereka akan menjadi idiot. Dia tidak bisa bergerak. Orang ini tercengang karena ketakutan. Ketika kita menyusul nanti, semua orang harus menyerang bersama dan menghancurkannya. Sial, sebelumnya, dia bekerja sama dengan si botak di Ice Fire Wasteland dan menipu kita semua. Ketika keenamnya melihat Xiao Chen terhenti di depan, moral mereka segera menerima dorongan, dan aura mereka melonjak. Hanya Gu Yuhan yang merasa was-was. Sebelumnya, Xiao Chen juga dalam keadaan seperti itu, tidak bergerak maju. Namun, Xiao Chen masih berbalik dan mendaratkan serangan pedang, memaksanya jatuh. Gu Yuhan mengira dia bisa menyerang Xiao Chen secara diam-diam tetapi akhirnya menderita. Saudara muda, hati-hati. Orang ini agak aneh. Dia pasti tidak terpana karena ketakutan. Gu Yuhan tidak mengingatkan 4 lainnya, hanya mengirim proyeksi suara ke Mu Yunzu. Mu Yunzu juga merasa curiga. Dia menjawab, benar, berdasarkan pemahaman saya tentang dia, dia tidak seperti itu. Namun, mengapa dia tetap di sana? Kita hanya harus mengamati dan bereaksi sesuai dengan itu. Jika dia benar-benar terpana, kita tidak boleh menyerah pada kesempatan kita untuk menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keenamnya bergerak lagi, semuanya semakin cepat. Jelas, mereka menahan diri ketika bekerja bersama sebelumnya. Meskipun Xiao Chen tidak jauh dari platform God Conferring, keenamnya tidak mengungkapkan kartu truf mereka. Keenamnya sangat sadar, tetapi mereka masih menahan sesuatu. Mereka hanya meningkatkan kecepatan mereka, tidak mau ketinggalan. Haruskah saya naik atau tidak? Jika saya ingin naik, saya hanya perlu 3 langkah untuk mencapai platform God Conferring dengan kekuatan penuh saya. Jika saya tidak ingin naik, saya bisa berbalik dan menghindari 6 ini. Hidupku tidak akan dalam bahaya. Saya sudah mendapatkan banyak dari Paradise. Tidak perlu menyesal melewatkan hal ini.
Bukannya saya harus naik ke platform God Conferring untuk mencari kesempatan saya untuk melambung. Memori kehilangan kendali di Gunung Biru melintas di benak Xiao Chen, membuatnya agak ragu-ragu. Jika Xiao Chen naik ke God Conferring platform dan kehilangan kendali atas dao iblisnya, bahkan Mu Zifeng tidak bisa menyelamatkannya. Sulit. Jalan ini sulit, sesulit terbang ke langit biru. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa mendekat. Xiao Chen tidak punya banyak waktu lagi. Saat pikiran Xiao Chen berpacu, 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa tidak dapat diganggu dengan apa yang dia lakukan. Keenamnya perlahan mendekati Xiao Chen, niat membunuh muncul di mata mereka. Mengapa orang eksentrik ini tidak bergerak? Apakah dia mencari kematian? Dia hanya 3 kilometer jauhnya dari God Conferring Platform. Kenapa dia ragu-ragu? Petik 2. Sementara Xiao Chen tidak merasa cemas tentang hal itu, para penonton di luar menara percobaan melakukannya. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak mengerti. Bahkan Mu Zifeng merasa bingung. Beberapa kecemasan muncul di matanya. Jika dia masih tidak bergerak, dia tidak akan bisa melakukannya ketika dia mau nanti. Mu Zifeng segera kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan dengan alloy battle armor untuk perlindungan, Xiao Chen akan merasa sulit untuk bertahan hidup dengan 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa mengelilingi dan menyerangnya. Pada saat ini, berbagai murid faksi super yang bergegas juga melihat pemandangan ini. Meskipun murid-murid ini masih jauh dan kekuatan surgawi menekan mereka, mereka adalah tokoh berdaulat yang menentang surga, dan tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka. Mereka bisa melihat pemandangan ini di kejauhan dengan cukup baik. Yang memimpin sebenarnya adalah orang aneh itu. Zhang Yusan, yang sedikit banyak pulih dari luka-lukanya, melihat Xiao Chen di kejauhan. Wajahnya langsung memucat. Zhang Yusan membenci orang aneh ini. Xiao Chen telah menamparnya dengan keras beberapa kali, benar-benar mempermalukannya. Kakak senior, mengapa orang aneh itu tidak bergerak? Jika dia masih tidak bergerak, kakak senior Gu dan yang lainnya akan menyusul. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dua saudara junior Zhang Yusan merasa sangat bingung ketika mereka melihat pemandangan aneh ini. Zhang Yusan berkata dengan gigi terkatup, akan lebih baik jika dia mati dan bahkan lebih baik jika dia menggulingkan Heaven Bridging Peak ini. Aku yang hebat ini pasti akan segera pergi dan menendangnya beberapa kali. Dua saudara junior Zhang Yusan bertukar pandang. Sejak kakak laki-laki mereka dipukuli menjadi kepala babi, otaknya sepertinya berhenti bekerja. Ini adalah puncak menjembatani surga. Naik adalah perjuangan, tetapi turun bahkan lebih menantang. Dengan Divine Might di sekitar, bagaimana Zhang Yusan bisa melompat-lompat sesuka hatinya? Sebelum pihak lain meninggal, Zhang Yusan mungkin dihancurkan menjadi pasta terlebih dahulu. Ayo pergi. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang itu akan menghajar itu. Zhang Yusan tampak sangat cemas, dan dia mendorong dirinya sendiri. Dia ingin pergi dengan cepat dan melihat. Dia sudah bisa membayangkan adegan 6 talenta kaisar palsu yang luar biasa memukuli orang aneh itu. Jika ada kesempatan, mungkin dia bisa menginjak-injak orang aneh itu juga, sehingga dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Platform penganugerahan dewa. Coba platform _novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Xiao Chen melihat ke puncak hanya 3 kilometer jauhnya. Baginya, itu sangat dekat, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Aura 6 talenta luar biasa kaisar palsu mendekat dari belakang. Dia bahkan bisa merasakan niat membunuh yang menusuk. Tajam dan dingin. Jika orang-orang ini memiliki kesempatan, mereka akan langsung membunuhnya tanpa ampun. Xiao Chen memejamkan matanya, membiarkan angin dingin bertiup ke arahnya dan gelombang pembunuhan Qi menekannya. Dia membiarkan pikirannya mengembara, berusaha menenangkan pikirannya. Sebenarnya, apakah akan naik atau tidak adalah pertanyaan yang salah, proposisi yang salah. Jika saya naik dan tidak bisa mengendalikan Qi iblis di tubuh saya, memutar ulang adegan di Gunung Biru dan jatuh ke Dao Iblis, saya pasti akan mati. Berbagai faksi super tidak mungkin mentolerir seorang pembudidaya Dao Iblis yang muncul di dunia Dewa Vo. Faksi super akan memperlakukan saya sebagai mata-mata Dao Iblis dan segera membunuh saya untuk menghindari masalah. Jadi, pertanyaan sebenarnya yang perlu saya tanyakan pada diri sendiri bukanlah apakah saya harus naik atau tidak. Sebaliknya, seharusnya saya takut atau tidak, apakah saya takut mati atau tidak. Betapa bodohnya, Xiao Chen tiba-tiba memarahi dirinya sendiri. Yang terlalu berhati-hati harus meninggalkan jembatan ini. Jembatan yang dia pilih adalah jembatan yang menguji keberanian. Sejak Xiao Chen melangkah ke jembatan keberanian, hatinya sudah memberinya jawaban.
Saya akan memasuki platform God Conferring ini. Mengapa saya harus khawatir? Saya seharusnya tidak memikirkan apakah saya akan kehilangan kendali dan jatuh ke dalam dao iblis. Jadi bagaimana jika saya lakukan? Selama hatiku damai, tidak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Sama seperti bagaimana saya tidak keberatan dengan apa yang mereka pikirkan tentang saya yang hanya memakai spray. Xiao Chen membuka matanya, dan cahaya cemerlang bersinar di dalamnya, menunjukkan ketajamannya. Ledakan, cahaya listrik yang cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya, tampak menyilaukan seperti matahari. Suara mendesing, lampu listrik yang menusuk mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya, memaksa mereka untuk menyipitkan mata. Namun, mereka menemukan ini sangat aneh. Kelilingi dia, orang ini mungkin baru saja membuat terobosan dalam beberapa teknik rahasia. Setelah melihat situasinya, keenamnya merasa sedikit terpana. Kemudian, mereka melayang ke udara, menyerang ke arah gumpalan cahaya listrik yang gemerlap itu. Ketika cahaya menyebar, keenamnya melihat seseorang mengenakan alloy battle armor. Fitur wajahnya tampak seperti diukir dengan indah, terlihat sangat tampan dan heroik. Udara tiraninya menampakkan dirinya sepenuhnya. Jika wajah itu bukan milik Xiao Chen, siapa lagi? Xiao Chen, memang, itu kamu. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Setelah melihat Xiao Chen mengungkapkan penampilan aslinya, Bai Yunfei, Mu Yunzu, Fang Shaobai, dan orang lain yang dendam padanya merasakan darah mereka mendidih. Kemarahan mereka yang luar biasa memutarbalikkan ekspresi mereka, mereka berharap bisa menebasnya di tempat. Ini terutama terjadi pada Bai Yunfei, yang merasa sangat frustrasi sehingga dia muntah darah, pingsan, dan hampir mati di gerbang ibu kota surgawi. Ekspresi yang dia tunjukkan dengan gigi terkatup menginspirasi teror besar hanya dengan satu pandangan. Sudah lama sekali, kalian semua masih terlihat sempurna seperti sebelumnya. Namun, tidak semudah itu membunuhku. Turun kembali. Melihat ekspresi kebencian pada keenamnya, Xiao Chen merasa senang saat dia menghancurkan telapak tangannya sambil tertawa terbahak-bahak. Teknik rahasia gerbang naga, kemarahan cakrawala. Kemarahan dari Great Desolate Aeon mengguncang Heaven Bridging Peak sedikit. Sebuah telapak tangan raksasa mewujudkan dunia petir dengan 5 elemen petir surgawi. Dunia petir itu juga dipenuhi dengan niat pedang tak terbatas yang menyebar. Kemarahan cakrawala adalah teknik rahasia gerbang naga yang kuat sejak awal. Sekarang, Xiao Chen mengendarainya dengan Thunder Grid Dao lapis ketiganya, dan dia unggul di Heaven Bridging Peak. Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan dari tempat yang tinggi, dan serangan itu kebetulan bergabung dengan Divine Might. Pada saat itu, keenamnya merasa seperti langit menimpa mereka. Ekspresi mereka semua berubah saat tekanan berat menekan, membuat sulit bernapas. Mundur, Xiao Chen tiba-tiba meluncurkan serangan telapak tangan sambil memegang keunggulan dalam waktu dan lokasi. Ini langsung memadamkan aura 6 dan memaksa mereka untuk mundur 3 langkah. Keenam ini berhasil membentuk energi surgawi dan melakukan gerakan pembunuhan mereka hanya setelah itu, mematahkan langkah Xiao Chen. Ini Xiao Chen. Di bawah, Zhang Yusan melihat pemandangan ini dan hampir jatuh. Saudara-saudara juniornya dengan cepat mendukungnya. Kakak senior, hati-hati. Merasa terguncang, Zhang Yusan bergumam dengan bingung, sialan. Bukankah dia gagal dalam membentuk segel surgawi yang sempurna? Kenapa dia ada di sini? Xiao Chen, yang menekannya selama 5 tahun di Fin Cloud Hall, adalah orang yang memukulinya hingga menjadi kepala babi. Zhang Yusan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Itu benar-benar Xiao Chen dari aliansi surgawi. Kelompok pembangkit tenaga Fogat di luar menara percobaan juga terkejut ketika mereka melihat Xiao Chen bergerak. Meskipun Dewa Fo ini sudah menebaknya di dalam hati mereka, mereka masih merasa terkejut ketika Xiao Chen mengungkapkan penampilan aslinya. Memang, itu dia. Mu Zifeng menunjukkan kegembiraan di matanya. Senyum yang dia ungkapkan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Itu benar-benar orang itu. Gu Fei menunjukkan ekspresi serius, merasakan tekanan seperti gunung. Setelah Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan, dia segera berbalik dan terbang menuju platform God Conferring. Sepertinya Xiao Chen akan segera berdiri di platform God Conferring. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keenamnya adalah talenta kaisar palsu yang luar biasa. Setelah mundur 3 langkah ke Heaven Bridging Peak, mereka mengumpulkan energi surgawi mereka dan menghancurkan kemarahan cakrawala dalam satu napas. Lampu listrik tersebar, dan keenam orang itu mendongak. Namun, mereka melihat bahwa Xiao Chen sudah berada dalam jarak 300 meter dari God Conferring Platform. Jika dia tidak menunda lebih awal, kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Sekarang, sulit untuk mengatakannya.
Bai Yunfei dan Chu Feng bertukar pandang dan proyeksi suara. Kemudian, keenamnya mengejar sekali lagi. Mu Yunzu merasa sangat frustrasi dan mengabaikan tindakan Bai Yunfei dan Chu Feng. Saat ini, dia hanya memiliki Xiao Chen di matanya. Sial, saya tidak percaya Anda bisa lari kali ini. Petik 2. Meskipun Divine Might di sini adalah yang terberat, jaraknya hanya 3 kilometer. 6 bisa melewati ini hanya dalam 4 atau 5 napas waktu. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, Xiao Wu dan Fang Shaobai berbalik dan memblokir Mu Yunzu dan Gu Yuhan. Chu Feng tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Bai dan saya akan pergi dulu. Jangan khawatir, kami akan membunuh Xiao Chen untukmu." Apa artinya ini? Mu Yunzu menuntut, marah pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Xiao Wu tersenyum dan menjawab, "Saudaramu, tidak perlu bertindak bodoh. Semua orang tahu bahwa manfaat dari platform God Conferring ini tidak cukup untuk dibagikan oleh 6 orang. Anda bisa menunggu di sini dengan damai dan memberikan ini kepada saudara Bai dan saudara Chu." Petik 2. Sekarang, Mu Yunzu mengerti. Keempatnya telah merencanakan bersama secara rahasia. Chu Feng dan Bai Yunfei pasti telah menjanjikan 2 keuntungan lainnya. Mereka hanya menunggu saat ini untuk membuat Xiao Wu dan Fang Shaobai memblokir Mu Yunzu dan Gu Yuhan. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Mu Yunzu tidak bisa menahan perasaan cemas. Kedua pasangan memiliki kekuatan yang sama satu sama lain. Tidak masalah bagi Xiao Wu dan Fang Shaobai untuk menunda mereka. Jika mereka bertarung, selama 2 lainnya bisa menunda mereka sampai Bai Yunfei dan Chu Feng selesai, Mu Yunzu dan Gu Yuhan akan berada pada kerugian yang signifikan ketika 4 lainnya bekerja bersama. Gu Yuhan melirik puncak dengan acuh tak acuh. Xiao Chen telah mencapai platform God Conferring. Gu Yuhan mau tidak mau berpikir, Xiao Chen tidak hanya memegang waktu dan tempat yang tepat, dia jelas juga memiliki orang yang tepat, memegang ketiga faktor tersebut. Bai Yunfei dan Chu Feng, 2 orang bodoh itu, berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Xiao Chen. Namun, mereka tidak pernah melawan Xiao Chen. Jika mereka meremehkannya, konsekuensinya akan mengerikan. Fang Shaobai dan Xiao Wu memblokir Gu Yuhan dan Mu Yunzu. Namun, itu tidak mempengaruhi Xiao Chen sama sekali. Xiao Chen awalnya sangat kuat, hampir sekuat kaisar palsu. Ketika dia mengenakan alloy battle armor, dia segera memasuki kondisi puncaknya. Setelah dia menjatuhkan keenamnya kembali dengan firmamen serage, dia tidak menahan diri, melompat ke God Conferring Platform, di mana Divine Might adalah yang terkuat. Suara mendesing. Angin kencang bertiup di God Conferring Platform. Xiao Chen baru saja menekan setengah kakinya ke tanah ketika angin kencang hampir menerbangkannya. Xiao Chen melirik ke bawah, dan tanah tempat mayat yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan tampak sangat tidak penting di matanya. Jembatan surga, jembatan surga. Jika itu di masa lalu, saya hanya selangkah lagi dari surga. Menarik. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman. Saat dia berdiri di puncak Heaven Bridging Peak, dia melihat sekeliling. Dia melihat Yuan Zhen, biksu licik dan tak terduga dari kuil roh tersembunyi. Saat ini, Yuan Zhen sedang berjalan di antara mayat yang tak terbatas, melantunkan kitab suci dan memurnikan orang mati. Bahkan dari platform penganugerahan dewa, Xiao Chen bisa melihat cahaya Buddha membayanginya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan biksu ini, yang niatnya tidak diketahui. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan memperbaikinya pada God Conferring Platform tempat dia berdiri. Bagian atas Heaven Bridging Peak telah dicukur. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda manufaktur. Sepertinya dunia telah bekerja secara misterius dan membentuk ini secara alami. Banyak karakter surgawi bertatahkan di platform God Conferring, keajaiban yang menginspirasi. Setiap karakter surgawi seperti bentuk kehidupan, tetapi satu tanpa jiwa atau roh. Ini membuat platform penganugerahan dewa ini tampak agak aneh, seperti mayat layu yang kehilangan jiwanya. Xiao Chen mengerti bahwa ini karena Heaven Bridging Peak telah pecah menjadi 3 bagian dan kehilangan sifat surgawinya. Pohon dunia yang mendukung alam surgawi telah rusak, dengan demikian, Heaven Bridging Peak juga pecah. Sekarang, zaman bela diri tidak dapat memberikan keilahian sejati. Meskipun platform penganugerahan dewa ini kuno dan misterius, ia telah kehilangan spiritualitasnya, meninggalkan platform kosong. Menyebut ini sebagai God Conferring Platform agak berlebihan. Xiao Chen fokus, tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan sejarah. Sementara platform penganugerahan dewa tidak dapat memberikan keilahian, itu tidak berarti itu tidak berguna baginya. Sebagai tokoh berdaulat, Xiao Chen masih perlu menghormati platform pemberian dewa. Dia tidak bisa memandang rendah atau mencemarkannya.
Pada saat ini, Xiao Chen berdiri di tepi dengan setengah kakinya masih di udara. Dia belum benar-benar berdiri di platform God Conferring. Sudah waktunya untuk melangkah ke atasnya dengan benar. Xiao Chen menunjukkan tatapan tegas. Apakah saya kehilangan kendali atau tidak dan mengekspos Dao Iblis tidak ada hubungannya dengan saya. Sejak saya melangkah ke jembatan keberanian, tidak ada jalan untuk kembali. Suara mendesing. Xiao Chen menurunkan kakinya, secara resmi memasuki platform God Conferring. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Energi inti sejati Xiao Chen tiba-tiba melonjak tak terkendali, membanjiri platform berunding dewa, yang mengeluarkan suara gemuruh. Saat energi inti sejati Xiao Chen dicurahkan, platform pemberian dewa mulai berputar perlahan seperti batu giling. Adegan di sekitar berubah menjadi ilusi, dan aliran ruang waktu dimanifestasikan sebagai sinar cahaya, menunjukkan segala macam warna. Xiao Chen tidak merasa bingung. Sebelum dia datang ke sini, dia telah belajar tentang fenomena misterius yang akan muncul ketika dia melangkah ke platform God Conferring. Potong karma dan kacaukan siklusnya. Dewa sejati dapat melampaui ruang waktu, melompat keluar dari siklus, bebas dari batasan karma. Namun, saat ini, Xiao Chen hanya bisa menyaksikan Dewa Vo di masa lalu memotong karma yang mengikat mereka ke dunia di platform penganugerahan dewa, menjadi benar-benar bebas, momen paling mengasyikkan dalam hidup mereka. Mengacaukan siklus dan memutus rantai waktu, tidak lagi menderita siksaan penuaan atau penyakit. Mereka menjadi abadi dan abadi, hidup selama dunia. Sayangnya, alam surgawi hancur, dan pohon dunia dihancurkan. Semua ini hanya legenda sekarang. Bahkan dewa sejati yang selamat dari perang besar terakhir antara golongan benar dan golongan iblis kehilangan kehidupan abadi mereka. Karma mengikat mereka lagi, mereka tidak berani meninggalkan dunia Vogat agar mereka tidak mengalami rebound dari dunia. Sekarang, Xiao Chen berdiri di platform penganugerahan dewa ini dan melihat ruang waktu yang mengalir dan garis karma yang bergerak terbalik. Dia hanya bisa menonton. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh garis karma. Segera, pemandangan mini muncul di atas jarinya, menunjukkan untaian karma ini. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat. Itu adalah adegan dia bertarung dengan Chu Chaoyun selama kompetisi pemuda 5 negara di Sky Dome Realm. Dengan ekspresi mengenang, Xiao Chen menatap garis karma di sekitarnya dan waktu yang mengalir. Kemudian, dia memasuki pemikiran yang dalam. Mengapa seseorang harus memotong karma? Dengan memotong karma, seseorang dapat mencari kebebasan sejati, tidak lagi terkekang oleh apapun. Segala sesuatu dari masa lalu menjadi kosong. Banyak hambatan mental dan obsesi tidak akan ada lagi. Seseorang tidak akan terpengaruh oleh karma apapun atau pengekangan dunia apapun. Seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkan. Namun, apa gunanya itu? Meskipun seseorang memperoleh kehidupan baru dengan memotong karma, ia juga menyangkal hidupnya. Mungkin seseorang memiliki penyesalan dalam hidupnya, merasakan dunia duniawi yang terlalu pahit dan sulit. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa, selama seseorang dipengaruhi oleh karma, pada akhirnya akan ada rasa sakit yang tak tertahankan. Apakah hidup ini pahit? Apakah saya memiliki penyesalan? Apakah saya merasakan sakit yang tak tertahankan? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri. Hidup ini sangat pahit. Ada banyak penyesalan. Hatiku bahkan tercabik-cabik, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Meski begitu, saya tidak bisa memotong karma saya. Jika saya memiliki pilihan di depan saya, mengizinkan saya untuk memotong semua karma saya dan menjadi dewa sejati, apa yang akan saya pilih? Xiao Chen tidak bisa tidak berpikir. Namun, dia dengan cepat menjatuhkan pertanyaan ini. Tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan hipotetis seperti itu. Saat Xiao Chen terus memasukkan energi esensinya yang benar ke dalam platform God Conferring, udara di platform God Conferring menjadi setebal cairan. Kemudian, lampu biru perlahan muncul. Lampu paramita. Xiao Chen segera mengesampingkan pemikirannya dalam kegembiraan. Dia tahu bahwa kesempatannya ada di sini. Ini awalnya adalah lampu paramita, yang mengarah pada keilahian, menerangi jembatan surgawi, dan memungkinkan seseorang untuk melampaui kematian. Sekarang, itu hanya bisa membantu tokoh berdaulat memahami Dao dan mendapatkan kesempatan yang dikirim dari surga. Xiao Chen menjentikkan jarinya. Setetes darah keluar dari ujung jarinya dan mendarat di lampu biru. Api lampu yang bergoyang muncul, dan seberkas cahaya segera muncul di tanah gelap dengan mayat terkubur yang tak terhitung jumlahnya, menerangi tempat itu. Ketika cahaya muncul, itu menerangi Xiao Chen di puncak. Semua orang di Heaven Bridging Peak melihat fenomena misterius itu. Semua orang juga melihat penampilan Xiao Chen. Armor peraknya berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir,
dan fitur wajah tampan dan penampilan heroiknya terlihat jelas. Xiao Chen. Jadi, orang aneh itu adalah Xiao Chen. Sungguh tidak terbayangkan. Xiao Chen sudah memasuki platform God Conferring. Saya bertanya-tanya berapa banyak lampu paramita yang bisa dia nyalakan. Saya mendengar bahwa orang yang paling banyak berhasil menerangi di masa lalu adalah 5. Petik 2. Diskusi terdengar di seluruh Heaven Bridging Peak. Semua orang merasa sangat terkejut dengan kontrasnya. Di kaki Heaven Bridging Peak, Yuan Zhen, yang sedang melantunkan kitab suci dan memurnikan orang mati, melirik sebentar. Ekspresinya tidak berubah saat dia terus berkeliaran di tanah mayat yang terkubur yang luas dan tak terbatas. Banyak pembangkit tenaga Fogat di luar menara percobaan tampak terganggu ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat lampu paramita. Namun, mereka masih merasa kecewa dan frustrasi. Kalau saja mereka bisa menerangi jembatan surgawi dan memasuki alam surgawi. Betapa hebatnya itu. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara. Bahkan taruhan Mu Zifeng dan Gu Fei untuk sementara dikesampingkan. 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu. Xiao Chen merasa bahwa dia masih memiliki energi esensi dan energi jiwa yang benar, kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Semakin banyak lampu paramita yang bisa dia nyalakan, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Mengingat kondisinya, dia bisa menyalakan setidaknya 4 lampu paramita tanpa masalah. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, 2 hembusan angin kencang bertiup pada saat ini. Bai Yunfei dan Chu Feng muncul pada saat yang sama dan mendarat di God Conferring Platform. Ketika Fang Xiaobai melihat 3 lampu paramita Xiao Chen, dia tertawa pelan dan berkata, tidak buruk. Xiao Chen, terima kasih telah menyalakan 3 lampu paramita untuk kami. Saudara Chu dan saya akan mengingat bantuan ini. Sekarang, kamu bisa nyahlah. Namun, saat keduanya mengedarkan energi esensi sejati mereka, ekspresi mereka segera berkedip. Energi esensi sejati keduanya mengalir ke platform penganugerahan dewa tanpa jeda, membuatnya sangat sulit untuk melepaskan energi esensi sejati mereka. 2 lampu paramita muncul untuk keduanya saat ini. Chu Feng dan Bai Yunfei membuat ekspresi yang agak tidak sedap dipandang pada perkembangan ini, tampak cemas. Mereka bertukar pandangan dan proyeksi suara. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata, kesempatan dari platform penganugerahan dewa ini dapat dibagi di antara 3 orang. Mengapa harus berjuang sampai mati? Jika ada dendam, kita bisa menyelesaikannya setelah semua orang keluar dari God Conferring Platform. Dalam mimpimu, kami berdua berusaha keras untuk masuk ke platform God Conferring. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda mendapatkan keuntungan di sini? Petik 2. Bai Yunfei menyarankan dengan dingin, Saudara Chu, jika kita berdua memadatkan energi surgawi, kita bisa menjatuhkannya. Chu Feng tersenyum sinis dan menjawab, saya memiliki pemikiran yang sama. Saya tidak bersedia membagikan manfaat dari platform penganugerahan dewa ini kepada orang ketiga. Xiao Chen mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut. Dia sudah mengharapkan ini sejak lama. Sebelum keduanya bisa melakukan apapun, Xiao Chen menyebarkan domain Thunder Dao lapisan ketiga puncaknya. Ledakan. Domain Thunder Dao yang kuat memantapkan dirinya. Terperangkap lengah, Bai Yunfei dan Chu Feng dipaksa mundur beberapa langkah, langsung terdorong ke tepi God Conferring Platform. Tubuh mereka goyah, diambang jatuh. Keduanya memucat ketakutan, tampak kehabisan darah dan panik. Domain Dao lapisan ketiga. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mengabaikan keterkejutan keduanya, Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, kalian berdua tidak mampu mengejarku. Padatkan energi surgawi. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua akan memadatkan energi surgawi di platform penganugerahan dewa ini. Petik 2. Jika itu adalah tempat lain, Xiao Chen agak takut akan kekuatan energi surgawi. Namun, platform penganugerahan dewa terus-menerus menyerap energi esensi sejati seorang kultivator. Kondensasi energi surgawi akan menjadi tantangan yang sulit. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan domain Thunder Dao lapis ketiga. Xiao Chen memiliki banyak keuntungan. Meskipun dia telah menawarkan untuk berbagi manfaat dari God Conferring Platform dengan keduanya, mereka akhirnya menjadi sombong, ingin mengusirnya. Xiao Chen telah memberi mereka wajah, tetapi mereka tidak menginginkannya. Dia menggunakan domain Thunder Dao lapis ketiganya untuk menekan mereka tanpa henti. Kemudian, dia menekan ke depan dan memulai serangan yang kuat. Sulit untuk menggunakan energi esensi sejati di sini. Namun, Xiao Chen memiliki tubuh surgawi Azure Dragon. Vital ki tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada keduanya. Serangan menggelora Xiao Chen sangat kuat.
Chu Feng dan Bai Yunfei menggunakan kartu truf mereka tetapi hanya bisa bertahan, tidak bisa maju. Mereka berdua memiliki satu kaki menjuntai di udara, tubuh mereka goyah, hampir jatuh. Xiao Chen, saudara Xiao, beri kami kesempatan. Kami telah menyadari kesalahan kami. Melihat bahwa mereka tidak bisa bertahan, Bai Yunfei dan Chu Feng tidak lagi berani menjadi sombong. Mereka menunjukkan ekspresi suram dan mulai memohon pada Xiao Chen. Sudah terlambat. Bang, bang. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan, meninju keduanya dan mengirim mereka keluar dari God Conferring Platform. Xiao Chen, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan memotongmu berkeping-keping di masa depan. Sial. Jeritan menyedihkan segera bergema melalui Heaven Bridging Peak, mengejutkan mereka yang mendengarnya. Bertarung 2 lawan 1, Xiao Chen berhasil menjatuhkan Chu Feng dan Bai Yunfei. Setelah Xiao Chen menjatuhkan Bai Yunfei dan Chu Feng, lampu paramita yang dinyalakan keduanya tidak menghilang. Bersama dengan lampu paramita yang dinyalakan Xiao Chen sebelumnya, platform penganugerahan dewa sekarang memiliki 5 lampu paramita. Bai Yunfei berpikir sangat berharap, ingin mengejar Xiao Chen dan mengambil 3 lampu paramita milik Xiao Chen. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Chu Feng akan memberi Xiao Chen masing-masing 1 lampu paramita. Saat ruang waktu mengalir dan karma berbalik, Xiao Chen menunjukkan ekspresi muram di God Conferring Platform. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan 2 tetes darah esensi mendarat di lampu paramita baru. Kulitnya memucat secara signifikan. Setiap tetes darah esensi mengandung jiwanya dan sumber energi segel surgawinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Nyala api lampu bergoyang saat mereka menerangi bagian dunia ini. Wajah Xiao Chen berganti-ganti antara terang dan gelap di puncak Heaven Bridging Peak. Semua orang di seluruh Heaven Bridging Peak bisa melihat wajah tampan dan lembut Xiao Chen dengan fitur-fiturnya yang tajam. Dia sudah memiliki 5 lampu. Dia sekarang memiliki 5 lampu paramita. Kedua orang bodoh itu, Chu Feng dan Bai Yunfei, benar-benar memberinya hadiah besar. Petik 2. Keduanya mencoba mendapatkan keuntungan hanya untuk berakhir lebih buruk. Xiao Chen sudah memberi mereka berdua kesempatan, memberi mereka wajah, tetapi mereka tidak mengambilnya. Petik 2. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang aneh dengan God Conferring Platform. Memikirkan bahwa 2 kaisar palsu yang kuat tidak dapat menyingkat energi surgawi. Para murid dari 5 faksi super di Heaven Bridging Peak terus mendaki. Meskipun orang-orang yang datang kemudian mungkin tidak dapat membentuk lampu paramita, selama mereka dapat bermeditasi dan memahami Dao di platform penganugerahan dewa, mereka akan mendapatkan sesuatu. Itu tidak akan sebesar apa yang akan diterima oleh mereka yang datang lebih dulu. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergemuruh. Xiao Chen membentuk lampu paramita lain. Sekarang, 6 lampu paramita bersinar di platform penganugerahan dewa. Api lampu jauh di atas tampak menyilaukan seperti bintang dari kejauhan. Xiao Chen menyalakan setiap lampu paramita dengan jiwanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekornya hanya 5 lampu paramita. Namun, kali ini, Bai Yunfei dan Chu Feng akhirnya membantu Xiao Chen, memungkinkan dia untuk menyalakan 6 lampu paramita, melampaui semua orang dalam sejarah. Suara keras terdengar di dunia. Angin dan awan melonjak, menunjukkan banyak fenomena misterius. Pemandangan yang luas, tak terbatas, megah, dan megah muncul di langit. Sebuah jembatan yang tidak lengkap dimanifestasikan di tengah banyak fenomena misterius yang menakutkan, berkedip-kedip tanpa henti di awan, kehadirannya yang terputus-putus terlihat sangat aneh. Jembatan surgawi. Jembatan surgawi yang menjembatani surga. Banyak murid di Heaven Bridging Peak berseru keras ketika mereka melihat Divine Bridge, merasa sangat terkejut. Jembatan surgawi di depan mereka tidak nyata. Itu hanya ilusi yang muncul sebagai akibat dari aliran ruang waktu. Meski begitu, manifestasinya masih mengejutkan. Jembatan surgawi ini mewakili kemuliaan dan kehormatan masa lalu dari zaman bela diri. Setelah menaiki jembatan ini, seseorang bisa menuju alam surgawi. Sayangnya, desahan tak berujung menyebar di pikiran semua orang. Semua Dewa Vo di luar menara percobaan terdiam. Dibandingkan dengan tokoh berdaulat, para Dewa Vo ini merasa lebih tersentuh ketika mereka melihat pemandangan ini. 6 lampu paramita dan bahkan ilusi jembatan surgawi muncul dari aliran ruang waktu. Xiao Chen ini benar-benar mencengangkan. Kali ini, seorang jenius iblis yang sangat luar biasa muncul di aliansi surgawi. Kami tidak bisa meremehkan mereka di masa depan. Saya sangat ingin tahu tentang betapa hebatnya pertemuan kebetulan yang bisa dia terima jika dia menyerap kesempatan 6 lampu paramita ini. Dia mungkin akan mencapai puncak kaisar palsu dalam sekejap.
Dia bisa mencapai apa yang membutuhkan bertahun-tahun kultivasi pahit yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Dia sebelumnya menyempurnakan pohon tebing guntur. Mungkin tidak semudah itu untuk membuat terobosan besar. 6 lampu paramita yang belum pernah terjadi sebelumnya mengejutkan semua orang. Namun, sementara semua orang merasa terkejut, lampu paramita lain muncul di platform konferensi dewa. Seketika, 7 bintang berkelap-kelip di puncak-puncak, menerangi langit. Jembatan yang tidak lengkap itu berkedip-kedip di udara dengan mantap, mengilhami penghormatan. 7 lampu paramita. Ternyata dia bisa membentuk 5 lampu paramita sendiri. Kedua orang idiot itu memberi Xiao Chen kesempatan besar untuk apa-apa. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya pertemuan kebetulan yang akan dia dapatkan dari 7 lampu paramita. Petik 2. Tanpa Chu Feng dan Bai Yunfei, Xiao Chen hanya akan memiliki 5 lampu paramita dan tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Namun, tidak ada jika di dunia ini. 7 lampu biru terang menerangi God Conferring Platform. Cahaya berapi-api terpantul dari wajah Xiao Chen yang sedikit pucat, membuat wajahnya berkilau, tampak seperti jenderal surgawi yang heroik. Lagi pula, aku bukan kaisar palsu, 5 lampu sudah menjadi batasku. Melihat 7 lampu biru, Xiao Chen sedikit mengangguk dan duduk bersila. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya. Ledakan. Pada saat itu, 7 lampu biru berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Xiao Chen. Ruang waktu yang mengalir dan untaian garis karma yang kacau balau segera melilit di sekelilingnya, dengan cepat berputar. Sial, kenapa kalian berdua masih menghalangi kami? Mu Yunzu menuntut Fang Shaobai dan Xia Huwu dengan gigi terkatup ketika dia melihat fenomena misterius God Conferring Platform sekitar 3 kilometer jauhnya. Semuanya telah terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Xiao Chen baru saja menjatuhkan Chu Feng dan Bai Yunfei. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat Xiao Chen dengan 7 lampu paramita dan tercengang. Rangkaian peristiwa juga membuat Fang Shaobai dan Xia Huwu tercengang, mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi. Ketika Mu Yunzu meraung permintaan itu pada keduanya tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya. Mereka tampak kaget dan ketakutan saat bertanya, bagaimana bisa seperti ini? Gu Yuhan tersenyum dingin dan menjawab, sudah bisa diduga. Kedua orang bodoh ini bahkan tidak tahu situasi di God Conferring Platform. Xiao Chen pasti telah menyempurnakan Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu, dan kekuatannya sekarang tidak jauh dari kita. Xiao Chen memiliki keunggulan dalam waktu dan lokasi. Lebih jauh lagi, dengan dua orang idiot yang meremehkannya, saya tidak terkejut bahwa dia menjatuhkan mereka dari puncak. Petik 2. Saat Chu Feng dan Bai Yunfei melangkah ke God Conferring Platform, Gu Yuhan sudah menebak hasilnya. Sementara yang lain tidak menyadari kekuatan Xiao Chen, Gu Yuhan sangat jelas tentang hal itu. Kesempatan terbaik untuk membunuh Xiao Chen adalah sebelum dia memperbaiki pohon tebing guntur. Sekarang mereka melewatkannya, tidak akan ada lagi peluang. Gu Yuhan memiliki kesempatan. Sayangnya, dia tidak menangkapnya. Apa yang kamu tunggu? Kita berempat harus mengisi daya bersama-sama. Saya tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat melawan kita berempat sendirian, kata Fang Shaobai dengan serius sambil melihat ke God Conferring Platform. Bodoh. Jika semua orang tidak berotak seperti Anda, belum lagi 4 kaisar palsu, bahkan 10 kaisar palsu tidak akan cukup untuk mengisi platform pemberian dewa. Xiao Chen tidak begitu mengerikan. Lihat betapa takutnya kamu. Betapa tidak punya otak. Ekspresi jijik melintas di mata Gu Yuhan saat dia melihat ke God Conferring Platform. Chu Feng dan Bai Yunfei tidak kalah hanya karena mereka meremehkan musuh mereka. Bahkan jika kita berempat menyerang bersama, kita akan sangat menderita. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Xia Huwu bertanya dengan serius. Matanya tampak kabur karena depresi. Gu Yuhan membalas dengan acuh tak acuh, ini mudah. Kita berempat harus bekerja sama dan mulai memadatkan energi surgawi. Saat kami naik ke platform God Conferring, kami langsung menyerang. Xiao Chen tidak akan selamat dari serangan puncak yang dilakukan dengan energi surgawi, bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Setelah Gu Yuhan berbicara, mata ketiganya berbinar. Kalau dipikir-pikir, seandainya Chu Feng dan Bai Yunfei melakukan ini sebelumnya, hasilnya mungkin akan berbeda. Sebuah cahaya terang melintas di mata Fang Shaobai saat dia berkata, pada saat itu, jika kita membagi 7 lampu paramita di antara kita, kita masih akan tertawa terakhir. Baiklah, itu yang akan kita lakukan. Di luar menara percobaan, bibir Gu Fei melengkung membentuk senyuman. Gu Yuhan benar-benar hidup untuk menjadi bakat yang luar biasa, kedua setelah putra suci tanah suci surga yang mendalam.
Dia berhasil tetap tenang di saat kritis seperti itu. Jadi bagaimana jika dia membentuk 7 lampu paramita? Pada akhirnya, itu semua akan menjadi bakat luar biasa dari tanah suci surga mendalam saya. Gu Fei merasa sombong saat memikirkan itu. Adapun Mu Zifeng yang relatif santai, dia mulai menunjukkan kekhawatiran. Gu Yuhan ini agak sangat tenang. Dia masih muda, tapi dia sudah menunjukkan sedikit karakter utama. Setelah keempatnya membuat pilihan, mereka memadatkan energi surgawi saat mereka mendekati puncak langkah demi langkah. Namun, Xiao Chen, yang duduk bersila di platform God Conferring, merasa sulit untuk memilih. Saat 7 lampu biru memasuki tubuhnya, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Jembatan yang tidak lengkap di langit tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, dia tidak melihat satu jembatan tetapi dua. Satu jembatan benar-benar hitam legam, dan jembatan lainnya benar-benar putih giok, satu adalah jembatan iblis, dan satu lagi adalah jembatan surgawi. Ada 7 lampu di kedua sisi setiap jembatan. Tidak peduli yang Xiao Chen pilih, dia akan mendapatkan kesempatan yang datang dengan 7 lampu paramita. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua jembatan itu masing-masing dibentuk oleh energi esensi sejati ki iblis dan energi spiritual. Xiao Chen bisa menjadi dewa atau iblis dengan pikiran. Pilihan terserah padanya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh, tidak menyangka adegan seperti itu muncul. Dia melihat ke kejauhan ke sisi lain jembatan. Sisi lain tampaknya memiliki keberadaan yang mengesankan yang tak terlukiskan. Xiao Chen melangkah menuju jembatan surgawi dan segera melihat bulan yang cerah menggantung tinggi di langit di sisi lain dari jembatan surgawi. Versi dirinya yang mengenakan alloy battle armor berdiri di bawah bulan, memancarkan cahaya harta karun dan tampak megah tanpa batas. Versi dirinya ini tersenyum pada dirinya yang sebenarnya. Xiao Chen sedikit mengernyit dan mendekati jembatan iblis. Sisi lain dari jembatan iblis menunjukkan tahta di gunung mayat dan lautan darah. Versi dirinya bersandar di sandaran tahta, meletakkan satu tangan di sandaran tangan saat dia mengangkat secangkir anggur dan minum. Versi dirinya yang ini mengangkat alisnya dan memberinya senyum jahat. Anggur yang diminum versi jahat Xiao Chen tampak semarak darah. Bulan merah muncul dari lautan darah. Xiao Chen mundur 3 langkah, kembali ke titik awalnya. Matanya menyapu jembatan iblis dan jembatan surgawi. Di dewa atau iblis dengan pikiran. Xiao Chen melihat ujung yang berlawanan dari jembatan surgawi dan iblis. Apapun yang dia pilih, dia akan tetap menikmati manfaat 7 lampu paramita. Dia memejamkan mata dan merenungkan jembatan mana yang harus dia pilih. Baik itu penguasa iblis kuno di bawah bulan darah di ujung jembatan iblis atau Raja Dewa yang kuat di bawah bulan yang cerah di ujung jembatan surgawi, mereka berdua adalah aku. Namun, mengapa saya harus memisahkannya? Xiao Chen tidak ingin menjadi penguasa iblis kuno atau Raja Dewa yang kuat, dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Jika dia harus memilih jalan untuk mendapatkan manfaat dari 7 lampu paramita, maka dia lebih baik tidak mendapatkan manfaatnya. Xiao Chen membuka matanya di ruang kesadarannya, membuat pilihannya. Ada banyak Raja Dewa di dunia dan banyak penguasa iblis. Namun, hanya ada satu Xiao Chen. Apakah itu masa depan atau masa lalu, aku hanya akan memilih untuk menjadi diriku sendiri. Tidak ada yang bisa memutuskan masa depan saya untuk saya. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen berhenti ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Ketika Xiao Chen berbalik, kejutan melintas di matanya. Ada 2 jembatan di belakang, 1 jembatan dewa dan 1 jembatan iblis. Umat Buddha memiliki pepatah, bertobat dan kembali, dan akan ada keselamatan. Namun, ketika Xiao Chen berbalik, tidak ada yang berubah. Di mana keselamatan itu? Hanya dengan membuat pilihan, Xiao Chen dapat melihat sisi lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen mengubah posisinya terus-menerus, berbalik menghadap ke segala arah yang memungkinkan. Namun, 2 jembatan kuno dengan lampu biru selalu menghalangi jalannya. Setelah memasuki platform God Conferring, tidak ada jalan kembali. Seseorang harus memilih terlepas dari apakah seseorang mau atau tidak. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ngeri. Platform penganugerahan dewa ini tampaknya menyimpan plot jahat yang tidak diketahui. Mungkin Raja Naga Hitam punya alasan untuk memecah puncak jembatan surga menjadi 3. Sementara Xiao Chen merasa bingung, Gu Yuhan dan 3 lainnya perlahan mendaki Heaven Bridging Peak, semakin dekat ke God Conferring Platform. Sepertinya mereka akan tiba dalam 10 detik. Namun, Xiao Chen masih belum bangun. Lebih buruk lagi, Gu Yuhan dan 3 lainnya mulai memadatkan energi surgawi dalam perjalanan mereka. Ketika keempatnya mencapai platform penganugerahan dewa, mereka telah memadatkan energi surgawi mereka untuk waktu yang lama.
Seperti yang dikatakan Gu Yuhan, dengan kekuatan Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen memiliki 9 nyawa, dia tidak akan selamat dari serangan puncak yang mereka luncurkan setelah menyimpan kekuatan. Xiao Chen telah melihat kekuatan energi surgawi sebelumnya. Seandainya Bai Yunfei dan Chu Feng tidak gagal memadatkan energi surgawi di platform penganugerahan dewa, mereka tidak akan kalah dengan cara yang menyedihkan di dalam ruang kesadarannya. Xiao Chen masih tidak bisa keluar dari jebakan aneh ini. Tanpa membuat pilihan, Xiao Chen tidak bisa mencapai sisi lain. Tidak peduli ke arah mana dia menghadap, dua jembatan selalu muncul, satu jembatan surgawi dan satu jembatan iblis. Aneh. Xiao Chen mendapatkan kembali ketenangannya. Dia terus berpikir dengan tenang, mencoba mencari cara untuk menghadapi ini. Dia telah lama mengetahui bahwa seseorang tidak dapat menggandakan teknik kultivasi Dao yang benar dan teknik kultivasi Dao iblis di zaman bela diri. Bukannya tidak ada yang pernah mencoba sebelumnya. Namun, mereka semua terpaksa meninggalkan satu sisi pada akhirnya. Buddha Kasyapa dan Kaisar Naga berdarah-darah dari garis keturunan Naga Azure keduanya akhirnya meninggalkan sisi iblis dan mengambil jalan lurus. Sepertinya ada alasan untuk itu. Mungkin mereka menghadapi situasi yang sama, harus memutuskan antara dewa atau iblis dengan pikiran. Seseorang menjadi dewa atau iblis. Tidak ada pilihan ketiga. Bukannya mereka tidak ingin berkultivasi ganda. Itu karena mereka tidak bisa. Jika itu orang lain, mungkin hanya satu jembatan yang akan muncul di hadapan mereka. Orang-orang itu tidak akan mengalami masalah ini. Xiao Chen mencari ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah. Kaisar Naga yang dibasahi darah memang telah mempraktikkan teknik budidaya Dao Iblis. Namun, tidak ada kenangan harus membuat pilihan yang sama. Mungkin sudah terhapus. Sepertinya saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Kaisar Naga yang dibasahi darah juga tidak dapat menemukan jawaban saat itu. Bahkan jika Xiao Chen menemukan ingatan menghadapi pilihan yang begitu sulit, itu tidak akan banyak membantu. Dua jembatan sebelum Xiao Chen telah terbentuk karena energi inti sejati Ki Iblis Xiao Chen dan energi inti sejati energi spiritual. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Chen telah mengabaikan seni menelan surga awan iblis. Primal Chaos Veritable Essence Energy di tubuh Xiao Chen tidak lagi mempertahankan keseimbangan halus yang dimilikinya di masa lalu. Jika energi esensi sejati saya dapat mencapai keadaan primal chaos lagi, menyatu dengan sempurna dan menunjukkan keseimbangan, mungkin hanya satu jembatan yang tersisa. Dengan pemikiran ini, cahaya terang melintas di mata Xiao Chen dalam pencerahan langsung. Kedua jembatan itu muncul karena dia berbalik hanya melarikan diri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah dengan melarikan diri? Betul sekali. Itulah yang akan saya lakukan. Xiao Chen memandangi dua jembatan kuno di depan sebelum duduk bersila. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan tangannya, segera membiarkan energi esensi sejati energi spiritualnya bocor. Kembali ke kenyataan, di God Conferring Platform di Heaven Bridging Peak. Tiba-tiba, sejumlah besar energi esensi sejati mengalir keluar dari tubuh Xiao Chen. Energi esensi sejati ini murni dan padat, menyebabkan angin kencang bertiup dan guntur mengaum saat awan terbentuk dan hujan turun. Energi esensi sejati yang dia paksa keluar bermanifestasi sebagai hujan, jatuh saat kilat menyambar dan guntur meraung. Hujan rohani. Ini benar-benar hujan spiritual. Mengapa hujan spiritual mulai turun di platform God Conferring? Hujan membasahi beberapa pembudidaya di Heaven Bridging Peak. Ketika hujan meresap ke dalam kulit mereka, mereka menemukan bahwa kultivasi mereka tumbuh sedikit. Pikirkan saja tentang kultivasi orang-orang ini. Mereka setidaknya adalah tokoh berdaulat yang menentang surga, namun hujan ini benar-benar dapat meningkatkan kultivasi mereka ketika meresap. Seberapa padat dan murni hujan spiritual ini? Cepat menyerapnya. Hahaha. Ini bahkan lebih murni dan lebih padat daripada Origin Liquid. Benar-benar hujan spiritual dan abadi. Berbagai murid faksi super semua bersukacita. Hujan spiritual yang turun lebih unggul dari Origin Liquid. Ini adalah fondasi kultivasinya. Ekspresi Gu Yuhan sedikit berubah. Dia melihat hujan spiritual di tangannya dengan ekspresi aneh, merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang menyebarkan energi esensi sejati sehingga mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolahnya? Setelah tersebar, siapa yang tahu berapa lama mereka perlu mengumpulkan semuanya kembali? Apa yang Anda maksud dengan gerakan ini? Saya tidak bisa memahaminya. Gu Yuhan merasa tercengang. Meskipun Xiao Chen kuat, semua yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya masih dalam harapan Gu Yuhan. Sekarang, Xiao Chen tiba-tiba menyebarkan fondasi kultivasinya. Gu Yuhan tidak bisa memahami ini. Bukan hanya Gu Yuhan, Mu Yunzu dan dua lainnya juga membuka mata lebar-lebar, sama-sama bingung.
Apa sebenarnya yang dipikirkan Xiao Chen ini? Keempatnya yang hanya berjarak beberapa langkah segera berhenti, tidak lagi berani bertindak gegabah. Di luar menara percobaan, semua Dewa Fu, termasuk Mu Zifeng, merasa bingung. Sulit untuk berkultivasi. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang digunakan dan berapa banyak waktu yang dihabiskan sebelum dia mencapai kultivasinya saat ini? Bagaimana dia bisa menyebarkannya begitu saja? Petik 2. Mungkinkah dia sedang mempersiapkan semacam teknik rahasia? Saya tahu bahwa beberapa teknik rahasia dapat menyebabkan kemunduran kultivasi seseorang. Itu mungkin. Mungkin dia merasakan keempatnya datang untuknya. Mengetahui bahwa dia akan mati jika dia tidak melakukan apa-apa, dia memilih untuk bertaruh. Namun, harganya terlalu tinggi. Akan lebih baik baginya untuk melompat dari platform God Conferring. Selanjutnya, lihatlah. Dia masih belum membuka matanya. Itu membuktikan bahwa dia masih memurnikan energi dari lampu paramita. Setelah hidup begitu lama, aku sebenarnya tidak bisa memahami tindakan seorang junior. Gu Fei tersenyum dan berkata, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Mungkin dia hanya bodoh. Energi lampu paramita tidak mudah untuk disempurnakan. Dia mungkin menjadi ceroboh, dan otaknya digoreng. Tidakkah menurutmu begitu, Mu Zifeng? Mu Zifeng dengan dingin mendengus dan mengabaikan Gu Fei. Namun, dia menatap Xiao Chen dengan bingung. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Dalam ruang kesadarannya, Xiao Chen menyebarkan esensi energi spiritualnya secepat mungkin. Dua jembatan kuno di depannya mulai berkedip-kedip tanpa henti saat mereka perlahan mendekati satu sama lain, tampak seperti mereka akan bergabung. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Memang, seperti yang saya harapkan. Bagus. Selama energi spiritual sejati energi esensi dan energi inti sejati Ki Iblis mencapai keseimbangan, dengan pengalaman saya sebelumnya, saya dapat langsung mencampurnya menjadi energi inti sejati Primal Chaos. Di tengah kilat, guntur, angin kencang, dan badai, kultivasi Xiao Chen menurun dengan cepat dalam beberapa tarikan napas, sangat cepat. Beberapa langkah dari lampu paramita, Mu Yunzu melihat dengan hati-hati sebelum berkata dengan serius, kakak senior, kultivasi orang ini jatuh ke Great Perfection Sovereign Personage. Aku tidak sabar lagi. Tidak peduli trik apa yang dia mainkan, kita hanya perlu menekannya dengan kekuatan kita. Gu Yuhan menyatakan dengan dingin saat tekad melintas di matanya. Kalau begitu ayo kita serang. Keempatnya mengambil langkah besar saat mereka menghadapi angin kencang dan badai. Saat mereka mencapai God Conferring Platform, mereka melompat dan menyerang bersama. Ledakan. 4 energi surgawi yang kental di sepanjang jalan. Ketika mereka menyerang, aura mengerikan mereka segera mengisolasi petir dan awan, membuat seluruh Heaven Bridging Peak bergetar. Ketika keempatnya secara bersamaan mengeksekusi gerakan pembunuhan mereka langsung menenggelamkan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menahan kesempatan melawan gerakan pembunuhan yang dieksekusi dengan energi surgawi bahkan ketika dia berada di puncaknya. Paling-paling, dia akan ditinggalkan hanya dengan satu napas terakhir. Sekarang kultivasi Xiao Chen telah jatuh dari kaisar berdaulat setengah langkah menjadi tokoh penguasa kesempurnaan besar, dia pasti akan mati. Oh tidak, ketika keempatnya menyerang, ekspresi Mu Zifeng berubah. Dia tahu bahwa situasinya buruk. Mengingat pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa hanya kaisar yang berdaulat atau lebih baik yang dapat bertahan dari 4 gerakan pembunuhan ini. Hahaha. Pada akhirnya, saya memenangkan taruhan. Mu Zifeng, ingatlah bahwa kamu berutang padaku. Saya harap Anda akan menghormati taruhan Anda. Petik 2. Melihat adegan ini, Gu Fei yang merasa khawatir akhirnya tertawa, merasa sangat sombong. Tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Angin dan awan di sekitarnya sangat berubah. Cahaya tajam membubung ke awan dari God Conferring Platform dan menyebar ke langit. Aura yang tangguh meletus tanpa peringatan apapun, mengguncang lingkungan. Sesosok tiba-tiba melonjak. Dengan flip tangan orang itu, angin dan awan berubah. Sosok yang menjulang itu mengulurkan tangannya dengan lembut. Punggung tangannya menghadap ke langit, dan dia mengusapnya ke bawah. Energi surgawi yang lebih murni, lebih luas, dan lebih padat daripada keempatnya melonjak keluar. Gerakan pembunuhan keempatnya segera hancur dan menghilang. Sebelum keempatnya bisa mengatakan apa-apa, cahaya telapak tangan menekan lebih jauh dan menghancurkan organ dalam mereka, membuat mereka berlubang. Kemudian, mereka jatuh dari Heaven Bridging Peak. Pada musim gugur ini, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Chu Feng dan Bai Yunfei. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada nasib. Kaisar yang berdaulat. Di luar menara percobaan, Gu Fei, yang telah tertawa terbahak-bahak, merasa tercengang.
Sebelum dia bisa selesai berbicara, Xiao Chen telah menjadi kaisar yang berdaulat dan langsung membalikkan situasi.